akan panggil Mbak Rista. Selamat pagi teman-teman. Sampai senggol-senggol dulu Mbak Cit lah sebelum mulai gitu kan ya. Karena hari ini kita mau ngomongin duit. Kuncinya bukan seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi bagaimana budgeting yang kamu lakukan itu dengan tepat. Baik, selamat pagi. Aku sapa lagi. Selamat pagi teman-teman Unifamers dan juga teman-teman dari Kata Oma. Semangat ya hari ini ya, semangat ya. Meskipun di luar kayaknya gerimis-gerimis, tapi hari ini tema kita sangat menarik. Ada contekannya nggak ya? Nanti akan ada contekannya. Selamat datang di acara Notice Nova Goes to Office. Tadi aku dengar sedikit Nova itu tabloid atau apa seperti apa gitu. Tapi nanti kita akan berkenalan. Terlebih dahulu selamat datang kembali lagi di Notice Nova Goes to Office. Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas. Hari ini kita akan memulai dengan acara yang spesial banget karena aku mau kasih tahu nih perkenalan sama teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan aku Acik dari redaksi Nova.id yang akan memandu talk show kita pada pagi hari ini. Dan gak bosan, aku mau kasih tahu Nova.id ini merupakan sebuah media terpercaya di Indonesia yang hadir sebagai sahabat dan juga pemandu perempuan Indonesia sejak tahun 1988. Mungkin pernah dengar dari orang tuanya, dari bahkan neneknya ya, kayaknya 1988 ini. Dan kita bergabung dalam Great Network Kompas Gramedia. Dan Nova punya campaign, ini harus di-highlight ya teman-teman. Campaign Nova itu ada Pintar Atur Uang, dan hari ini kita akan langsung ngobrolin soal keuangan bersama dengan ahlinya. Oke, nggak usah berlama-lama ya, kita mau langsung dapat materi yang kasih kita insight banyak, dan hari ini kita akan bahas soal keuangan, mulai dari money mindset, kemudian ada basic financial planning. Udah budgeting belum? Siapa di sini yang udah budgeting? Coba lihat, boleh dong angkat tangan yang udah melakukan budgeting untuk keuangannya sehari-hari. Malu-malu ya kayaknya ya. Oke, kita bisa belajar budgeting. Dana darurat udah punya atau belum? Asuransi udah punya atau belum? Ini yang biasanya juga sering-sering pura-pura dilupakan. Hutang udah dikelola dengan baik atau belum? Nah, hari ini spesial banget, tema kita itu cara kelola uang THR dengan bijak. Ngomongin THR bulan ini kayaknya dapet ya. Jadi jangan, kok amin sih kayak nggak yakin ya. Oke, tapi jangan difoya-foyakan karena ternyata THR itu harus kita kelola dengan bijak. Jadi hari ini kita akan ngobrolin cara kelola uang THR dengan bijak. Tentunya ada Mbak Rista Swastika yang hari ini akan memberikan pemaparannya bagi kita. Nanti kita akan perkenalan lebih lanjut. Tapi nggak cuma itu aja, hari ini akan ada goodie bag menarik dari Pina. Bahkan ada hadiah spesial, ada dompet branded Kate Spade, fancy ya. Wow, ada juga produk gratis dari Harris Home dan juga Real Food. Nah, nggak kalah spesial, tentu saja yang paling utama ada materi dari Mbak Rista Swastika pada pagi hari ini. Dan aku tentu saja mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Unifam dan juga Pina yang sudah mendukung penuh acara kita hari ini. Dan partner kita ada Harris Home, ada Real Food dan juga Max Cafe. Ini udah pada tahu kan ya yang tadi aku sebutkan ya. Mungkin yang pertama itu ada Real Food, teman-teman mungkin udah pada tahu juga. Real Food itu punya program 12 hari, Real Food Forever Bright, dan juga itu udah memenangkan award-winning Best Beauty Supplement Pop Bella di 2022. Kemudian ada juga khusus Ramadan ini nanti, teman-teman di sini bisa mengkonsumsi Real Food Forever Glow yang mengandung kurma dan juga kolagen. Jadi kalau misalnya mau lebih tahu lebih lanjut, bisa cek di @realfoodjelly_id dan juga realfoodcleanse_id. Kemudian yang kedua tadi ada Harris Home. Buat teman-teman yang rumahnya itu pengen wangi, ini cocok banget pakai Harris Home karena produk pewangian ini itu karya anak bangsa dan udah menjadi reed diffuser ternama di Indonesia. Nanti kalau pengen punya, kita bagi-bagi loh. Nah, Harris Home ini hadir dengan banyak varian wewangian, mulai dari bunga, teh, vanila, bahkan ada kayu dan ada limited edition khusus hari besar. Dan kamu bisa cek lengkapnya di Instagram @harris.home.
Nah, yang terakhir tuh ada Max Coffee yang teman-teman mungkin udah dapatkan. Dan di bulan Maret ini, Max Coffee merayakan anniversary yang ke-8. Ada beberapa promo yang bisa dinikmati. Ini boleh dicatat nih, kalau yang selalu minum kopi setiap hari, ada promo buy one get one di aplikasi Max Coffee yang menggunakan promo, boleh dicatatnya, Max B1 G1 Mart. Itu lumayan loh, buy one get one, dan juga bisa dapat double cashback dengan transaksi di Max Coffee, minimal spendnya 88.000 aja, diskon 50%. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai acara kita hari ini. Peraturannya, jika ingin menjawab pertanyaan atau bertanya atau menjawab kuis, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian nanti jangan langsung jawab, kita akan kasih mic kepada teman-teman yang akan memberikan pertanyaan atau menjawab, dan boleh silakan menjawab setelah dipersilahkan. Dan yang kedua, tentu saja diharapkan untuk seluruh teman-teman di sini bisa menjaga ketertiban dan juga kebersihan selama acara. Baik, ini kayaknya sunyi sekali ya. Tadi ada musik, sekarang sunyi sekali. Jadi supaya semangat, aku mau bagi-bagi produk Hi-Res Home, 10 produk untuk 5 orang beruntung. Jadi satu orang dapat 2. Bisa taruh di kamar, bisa taruh di ruang tamu, atau bahkan di kamar mandi kalau pengen wangi ya. Oke, caranya gampang, kita akan main games bukan tebak sih, lanjut lirik. Jadi aku akan putarkan lagu. Kemudian nanti waktu musiknya berhenti, teman-teman langsung angkat tangan secepat-cepatnya. Ini kesempatannya banyak sih, 5 orang, tapi kan ini ada beratus-ratus ribu orang ya di sini. Jadi harus angkat tangan cepet-cepetan kalau musiknya sudah berhenti. Lagunya harusnya familiar ya. Oke, ini ada contekan. Jadi emang konsepnya itu sedekah. Jadi ini gimmick aja gamesnya, tapi ada contekannya sebenarnya. Oke, kita mulai yang pertama ya. Siap-siap ya. Tangannya jangan dikepit supaya bisa langsung angkat tangan. Kita mulai di lagu pertama. Musik. Oke, kakak yang baju putih silakan. Sampai teriak loh dia. Oke. Lirik lanjutannya boleh berdiri sambil joget juga boleh, boleh berdiri dong. Oke, tapi sebelum menjawab, karena ini tadi gamesnya sebenarnya gampang banget. Boleh berdiri dong, kakak siapa? Putri, oke. Kak Putri sebelum menjawab, aku tadi udah kasih clue di depan sebenarnya. Boleh dikasih tahu nggak, campaign Nova ID itu apa? Ini sesuai dengan tema kita hari ini, kebetulan. Boleh diulang? Ada contekannya sih di situ, kelihatan nggak ya? Benar, pintar atur uang. Oke, tadi lanjutan liriknya apa nih? Jadi liriknya yang lupa ya? Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Pakai nada dong, Kak. Kan lanjutin doang kan disuruh nyanyi. Iya, tapi kan tadi ada musiknya. Gimana? Tadi apa lah jawabannya? Suka nyanyi di pinggir jalan. Benar, silakan. Boleh dong dikasih 2 produk Hi-Res-nya. Oke, jangan sedih, masih ada 4 orang lagi. Kita langsung lanjut ke lagu kedua. Musik. Oke. Lagu yang kedua siap-siap ya. Ini juga lagunya familiar sih pasti. Silakan. Ayo. Oke, aku ke sebelah sini dulu ya. Kakak ini dapat langsung. Oke, mic-nya. Silakan. Silakan berdiri dengan kakak siapa?
Dengan siapa? Melinda. Oke, sebelum jawab liriknya, tadi udah ke-spill sebenarnya. Campaign Nova itu apa sih? Benar. Jawabannya apa nih? Lirik lanjutannya. Sambil dinyanyiin dong. Jadi puisi ya. Oke, benar, silakan dikasih produknya. Oke, kita lanjut lagu ketiga. Ini siap-siap ya. Lumayan loh itu bisa di produknya. Mulai panas ya. Mulai panas ya. Oke, lagu ketiga silakan. Gak bisa kencang lagi ya, Mas? Saya sampai kaget loh sama Mbak ini. Oke, gantian ya, sebelah sini dulu sampai teriak ini. Oke, silakan. Sebelum jawab, aku mau tanya lagi. Campaign Nova ID apa yo? Benar sekali. Jawabannya apa nih lirik lanjutannya? Bisa buat konser nih harusnya ya. Benar, silakan produknya. Selamat. Oke, kita masih punya 2, jadi harus lebih semangat. Aku akan lebih lihat sampai ke belakang-belakang juga. Jadi yang belakang jangan sedih. Aku lihat, tetap lihat. Kita lanjut ke lagu selanjutnya. Belum, sabar. Belakang. Ini tangannya sampai dinaikin sama temennya loh. Nggak sakit kan Mbak ya? Nggak sakit ya? Ini yang semangat teman sebelahnya soalnya. Oke, tadi sebelum lanjut lirik, mau inget nggak Campaign Nova ID apa sih? Pintar atur ulang. Bener, jawabannya apa nih Mbak lirik lanjutannya? Oh sayangku kau begitu sempurna. Dinyanyiin dong, itu jadi puisi. Oh sayang. Banyak deh kalau ini. Bagi dua produknya dapat 2. Oh sayangku kau Oke, selamat. Boleh dikasih produknya. Betah nih kayaknya sama mic-nya. Thank you ya. Oke, sorry, thank you. Oke, ini yang terakhir, jadi harus lebih semangat lagi. Tapi jangan sampai brutal ya, itu tadi tangan temennya diangkat kenceng-kenceng. Oke, lagu terakhir, silakan. Saya dilema. Masnya ya. Iya, silakan Masnya. Ayo berdiri. Mungkin perkenalan dulu kan ini terakhir ya, perkenalan dulu. Ya, boleh perkenalan dulu ke teman-teman, gak usah ke saya aja. Iya, kasih tau nama dulu dong. Halo teman-teman, saya Selvi dari Desa. Kok saya perkenalan ya? Kalau terakhir memang kayak gitu. Nah, tadi kampanye Nova apa? Ingat nggak? Iya, pintar atur uang. Benar, jawabannya apa? Lanjutannya? Iya, liriknya. Lirik lagunya tadi lanjutannya apa?
Biar nanti saatnya telah tiba. Nyanyi dong, terakhir. Nyanyi, nanti kita semua lanjutin ya, biar dia nggak malu sendirian. Oke, silakan. Bila nanti saatnya telah tiba. Lanjut. Oke, selamat. Silakan dikasih hadiahnya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, nah tadi udah ada 5 orang beruntung, masing-masing dapat 2 tuh. Dan jangan sedih karena nanti ada banyak hadiah lainnya. Tadi partner kita ada banyak. Kayaknya aku lihat-lihat stok Harrisnya juga masih banyak. Jadi nggak usah sedih, nggak usah, aduh pulang aja deh nggak dapat hadiah gitu. Jangan ya, di akhir nanti akan ada. Tadi aku udah spill ada dompet Kate Spade. Kapan lagi datang dapat kopi, dapat ilmu, dapat Kate Spade. Kapan lagi kan? Nah, tapi sebelum itu tadi temanya kita udah kasih tahu kalau hari ini kita akan bahas THR-an. Tadi udah berharap bulan ini dapat THR semuanya. Tapi kadang-kadang ada mindset yang foya-foya dapat uang tambahan gitu. Padahal nggak harus kayak gitu. Nanti yang jelasin langsung akan ahlinya. Aku akan panggil Mbak Rista. Silakan untuk hari ini memberikan materi untuk kita. Silakan tepuk tangan. Mic-nya gantian ya. Iya. Thank you Mbak Acin. Baik, silakan, kita kesini Mbak. ya. Aku tadi mes loh ya. Lagu yang pertama kenapa pada bisa jawab? Ketahuan nih lahirnya tahun berapa ya kan? Gitu. Benar, silakan duduk Mbak Rista. Oke, thank you Mbak. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Rista Swestika. Baik, ini kelihatan ya kita di sini ya. Oke. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan ya. Mbak Rista, apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Tadi kayaknya sebelum acara ini udah punya acara ya Mbak? Saya udah punya acara ngajar dulu tadi jam 10 sampai jam 11, makanya tadi pindah dulu gitu kan. Tuh. Kasihan mahasiswanya soalnya. Oke, ini jadwal Mbak Rista padat, tapi hari ini mau membagikan waktunya dan ilmunya untuk kita. Mbak Rista terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Acin. Baik, mungkin boleh sapa-sapa teman dulu, Oke. perkenalan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke. Saya mesti senggol-senggol dulu Mbak Acit lah sebelum mulai gitu kan ya. Iya, boleh. Karena hari ini kita mau ngomongin duit. Nanti yang ada gini, enak banget perencana keuangan mah. Kan ngatur duit kalau ada duitnya, betul nggak? Betul ya. Kalau nggak ada duitnya apa yang mau diatur, betul nggak? Betul. Saat ini ada berapa uang di dompet? 50.000. 50.000. Di dompet kan ya? Di dompet kan? Iya. Dompet digitalnya? Itu rahasia. Rahasia. Kali aja lu dapet jodoh di sini ya kan gitu. Oke. Berapa uang di dompet Mbak saat ini? Nggak ada dompet. Nggak ada dompet. Nggak bawa dompet maksudnya. Oh nggak bawa dompet. Kalau di dompet ingat ada berapa duitnya? 200.000. 200.000. Alhamdulillah lo masih ingat. Biasanya kalau ditanya, Riz uangnya ada berapa? Banyak yang lupa gitu ya. Saking kebiasaan banyaknya nggak ada gitu Mbak. Oke. Buat teman-teman salam kenal, tak kenal maka tak sayang. Tadi udah dikenalin juga sama Mbak Acit. Aku panggil aja Rista, tapi kalau ditambah depannya jadi Mbak Rista gitu ya. Jadi kayak tukang kopi, teman-teman dari Max Coffee nanti ya. Oke, aku adalah seorang perencana keuangan dan saat ini kalau kita ngomongin kayak seorang dokter, saya lagi praktek di pina.id. Pina ini adalah sebuah platform perencana keuangan yang memang tujuannya adalah membantu masyarakat Indonesia bukan hanya melek keuangan tapi mengaplikasikannya. Seperti itu Mbak Acit. Mantap, beri tepuk tangan lagi dong buat Mbak Rista. Ini biar nggak berlama-lama, Ya. materi Mbak Rista hari ini spesial dan kayaknya penting sekali ya Mbak, karena bulan ini pada dapat THR nih kayaknya Mbak. Betul banget. Oke, kalau gitu aku langsung aja memberi tempat dan waktu, silakan kepada Mbak Oke, Rista. baik. Aku beri minta tepuk tolong tangan sama sekali tim lagi. aku Terima dulu kasih. kali ya. Pointernya ada di belakang. Oke, pointernya tadi kayaknya ada di tas gitu ya. Oke, baik teman-teman sembari saya nungguin pointer lagi dicari sama tim saya tadi udah saya bawa-bawa gitu ya. Ada di mana dia ya? Oke, ada di tas atau di laptop. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang cara kelola uang THR dengan bijak. 2 tahun kemarin nggak kejadian kalau di Unifarm. Tadi ibu udah bilang gitu ya. 2 tahun kemarin mah COVID-19 tetap dapat THR ya. Betul ya? Betul nggak? Betul. Alhamdulillah dulu dong. Ya, di saat di perusahaan di luar sana gitu ya, 2 tahun kemarin bisa saja gitu ya terjadi teman-teman kita nggak terima THR-nya. Bisa jadi THR-nya masih dicicil sampai detik ini. Ada nggak? Ada banyak gitu ya. Bisa jadi gitu ya THR-nya hanya dibayarkan 50% selama kurang lebih 2 tahun gitu ya. Oke, teman-teman harus tepuk tangan dulu buat Unifarm karena teman-teman selama 2 tahun COVID-19 tetap dibayarkan THR-nya. Betul ya? Tepuk tangan dulu dong. Ya. Udah dibayarin THR-nya juga masih keluh kesah, ini kerjaan gak kelar-kelar gitu kan ya. Mau pindah aja perusahaan gitu. Ada yang kayak gitu? Ada? Ada.
Enggak. Ada ya, tetangga ya kan gitu. Oke. Nah, inilah namanya manusia. Udah dibayarin aja masih aja keluh kesah uniform nih lalalala gitu ya. Hey, di luar sana masih banyak orang yang selama 2 tahun COVID-19 gak dibayarin THR-nya. Artinya, teman-teman masih harus bersyukur uniform itu memberikan yang terbaik buat para karyawannya dan menjamin Anda-anda semua bisa membeli apapun pada saat si lebaran 2 tahun yang lalu. Betul ya? Apalagi tahun ini. Berapa kali dapat THR-nya? 1 kali. 1 kali aja. Oke, udah punya kepikiran mau diapain THR-nya, Mas? Belum ada sih. Belum ada? Belum ada. Masih bagus loh ini. Biasanya dari awal tahun orang udah bilang nanti THR gue buat A, B, dan C. Ini belum kepikiran ya. Oke, THR-nya udah kepikiran buat apa? Belum ada. Belum ada. Ini satu kelompok janjian kayaknya kalau ditanya. Oke, Mbak udah kepikiran kalau dapat THR mau diapain duitnya? Tabung dulu sih. Ditabung dulu, bagus loh ini ya. Hanya ada di uniform. Ketika dapat THR untuk ditabung. Coba nanti dicek ya para HR, apakah dia menabung nanti pada saat THR gitu ya. Oke, Mas kalau dapat THR udah kepikiran belum mau diapain? Udah. Mau diapain? Nyicil kebun. Nyicil kebun, luar biasa ya kan? Gitu. Hanya ada uniform loh ya. Cicilan biasanya cicilan mobil, KTA gitu ya. Ini cicilannya kebun. Oke, sudah berkeluarga? Belum. Oke, para cewek-cewek, ladies, yang begini yang dicari ya. Oke, Mas, tadi tanda tangan gitu kan ya, nyanyi gitu kan ya. Udah dapat apa tadi? Embody. Hari ini Mau dikasih ke siapa? buat ibu lah. Buat ibu, baik banget. Cari yang begini nih ya, perhatian sama orang tua ya kan. Oke, uangnya buat apa THR-nya? Ya biasa 50% kebutuhan buat lebaran. Lebaran, 50%-nya? Ya ada yang 30% ditabung, 30% buat jajan lah. Oke, tadi setengahnya buat lebaran, 30% buat tabung, 30% buat jajan gitu ya. Berapa persen dapatnya? Saya yang hitung-hitungannya kurang tidur apa gimana ya? Iya. Oke, 20 ya. Oke, berarti masih bagus. Berkat minum kopi ya kan. Thank you dulu dong buat Max Coffee ya. Oke, bagian sini dulu yang kayaknya pada glowing semua ya. Oke, Mbak, dapat THR uangnya mau diapain? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Ih bagus loh uniform ini ya. Uangnya nganggur semua kayaknya ya. Belum mau diapa-apain. Mbak, dirimu kalau dapat, dia udah gini-gini takut dikena. Oke, Mbak, uangnya kalau dapat THR mau diapain? Ditabung ya. Ditabung? Sama buat pulang kampung juga sih. Sama buat pulang kampung juga. Oke, persentasenya seperti apa? Iya, bisa 50-50 sih. Karena buat orang tua kan juga. Buat orang tua juga, buat pulang kampung juga, kemudian buat kebutuhan kamu juga ya, banyak ya. Banyak ya kan? Ya banyak memang, karena manusia itu alirannya Doraemon. Mau ini, mau itu banyak sekali, tapi uangnya terbatas. Betul nggak? Betul kan? Nanti ujung-ujungnya DBS, dana bantuan sahabat. Sis, pinjem dulu dong sis gitu ya. Ada yang begitu? Nggak ada di uniform, nggak ada kayak gitu ya. Oke, nah hari ini kita mau ngomongin cara kelola uang THR dengan bijak. Ngomongin keuangan jangan tegang-tegang, say. Dapatnya aja udah mau mati, betul nggak? Ngabisinnya mati-matian ya, say. Betul nggak? Betul ya? Mudah banget ngabisinnya. Oke, nah kalau ngomongin tentang keuangan THR nih teman-teman gitu ya. Oke. Nggak nyala mbaknya? Ini dia. Oke, tadi bisa ya mbak? Oke, kalau begitu yang pertama nih, ketidaktepatan mindset saat lebaran. Nih yang pertama nih teman-teman. 1, tergoda diskon di mana-mana. Siapa yang udah mulai melihat baju baru gitu ya, udah mulai bersebaran di sosial media, udah mulai di-subscribe-in gitu ya. Kemudian ada juga yang di e-commerce ya kan, udah mulai dimasukin keranjang gitu, tapi belum di check out ada? Oh dia udah ketawa banget gitu ya. Udah check out apa? Baru style gamis aja sih. Baru style gamis aja. Udah dibeli? Udah. Oke. Tadi bilang uangnya nggak tahu buat apa gitu. Udah belanja duluan, ya kan? THR. Nggak pakai uang THR, bagus. Masih ada ngelesnya dia ya gitu. Oke. Ada lagi yang udah ini nih udah tergoda diskon udah ada? Udah ada? Belum ya? Bagus-bagus nih kelas ini ya. Oke. Yang kedua, belanja untuk lebaran yang tidak terukur. Biasanya begini, 2 tahun kemarin itu nggak beli apa-apa. Yang namanya kita mudik, biasanya kalau pulang kampung itu kelihatan sukses kalau semua barang kita beli. Betul nggak? Betul nggak? Ya, betul banget ya.
gitu. Begitu pulang kampung kayaknya semua dibawa gitu kan ya, kayaknya semua tetangga dibagi, semua anak tetangga dikasih duit, even itu 1000 gitu kan ya, udah kaya raya kayaknya gitu ya, udah diakuin di Jakarta sukses. Nah akhirnya belanjanya jadi nggak terukur nih teman-teman gitu ya. Nah kemudian persiapan mudik yang berlebihan, kenapa? Bisa jadi gitu ya, 2 tahun terakhir karena kita nggak mudik gitu ya, jadi ini semua mau dibeli, betul ya? Kayaknya ngelihat buy one get one gitu ya, get 3 dapat 5 gitu ya, kayaknya murah. Padahal hitung-hitungannya, nah itu ya. Kemudian yang keempat, tidak menganggarkan keuangan keluarga, tidak menganggarkan keuangan dan hanya mengandalkan THR. Nih, THR itu udah ketahuan setiap tahun, tapi teman-teman ini lupa dianggarkan. Sebenarnya tanpa ada pun THR, teman-teman harusnya bisa pulang mudik dan bisa lebaran. Tapi kenapa sih gitu ya? Kok kita hanya mengandalkan uang THR dan THR aja nih? Oke, aku bisa tuker, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Oke, hanya mengandalkan uang THR. Pada saat COVID-19 ini mengajarkan kepada kita itu pintar sekali menganggarkan uang yang belum tentu keluar. Betul ya? Tapi ketika uang yang memang sudah rutin tanggalnya bisa tahu gitu ya, jam berapa gitu kan ya, nggak usah ditanya lagi ke finance, pasti Anda begitu tanggal 25 bangun pagi-pagi paling lambat jam 10 uang ada di rekening. Betul nggak? Betul ya? Gitu. Tapi uang yang memang udah jelas-jelas masuk nggak pernah kita anggarin. Tapi yang kita anggarin adalah uang yang belum tentu keluar. That's why kenapa COVID-19 datang, teman-teman yang tadinya dari awal punya tujuan A, B, dan C, yang mengandalkan dana bonus, THR, dan lain-lain, harapannya jadi pupus. Kayak lagunya Dewa 19. Oke, ada nggak tadi lagunya Mbak? Belum ada ya? Oke, itu alirannya saya Mbak Acit gitu ya. Oke, nah ini yang harus kita, bagaimana sih kita bisa tetap mudik tanpa kita mengandalkan yang namanya THR. Anggap aja THR itu bonus. COVID-19 2 tahun, ada yang tetap dapat, ada yang tidak, ada yang setengah, ada yang masih dicicil. Sedangkan yang namanya lebaran udah pasti rutin tiap tahun, betul nggak? Yang namanya Ramadan udah pasti rutin tiap tahun, betul nggak? Yang namanya menjelang tahun baru, Natalan, kemudian Ramadan, lebaran gitu ya. Kemudian dana pendidikan anak dan lain-lain, semuanya udah tahu gitu ya, udah ada nih waktunya. Tapi kenapa sih nggak pernah dianggarin juga gitu ya? Perasaan saya baru mulai udah 15 menit aja waktunya gitu ya. Oke. Nah, tidak memiliki rencana keuangan, lebaran dijadikan ajang pamer kesuksesan sehingga harus terlihat wah saat lebaran gitu ya. Kemudian yang 7, tidak menggunakan namanya dana darurat. Kenapa? Karena nggak punya perencanaan, terlalu dipaksakan untuk mengeluarin duitnya. Oke, kemudian apalagi series gitu. Mbak, aku bisa dibantu aja? Oke, nah kenapa sih kita penting sekali mengatur keuangan menjelang Ramadan? Ini banyak banget nih teman-teman gitu ya. Momentum Ramadan ini inflasi diperkirakan akan naik gitu ya, meningkat di Maret. Udah ada yang mengalami kenaikan? Udah ada yang mengalami kenaikan? Mau beli ini udah merasa naik, betul ya Mas? Oke, gaji naik nggak? Gaji naik nggak? Nggak. Gaji naik nggak? Ya kan? Inflasi naik terus gitu ya, tapi gaji nggak naik-naik, betul ya? Ya kan? Tapi gaya hidup naik terus tiap tahun ya. Jangankan tiap tahun, setiap hari juga naik gaya hidup mah gitu ya. Oke, nih lihat viral cerita mudik, habiskan 20 juta saat mudik lebaran, habis selama 6 hari di kampung. Tadi poin yang keberapa? Ajang pamer. Oke, kemudian ada penipuan bermodus jimpitan lebaran. Banyak sekali pada saat kayak kita mengalami dapat pedulian runtuh gitu ya. Dapat gaji plus dapat THR, kayaknya udah kaya raya. Betul nggak? Ya, sampai bingung uangnya mau diapain. Akhirnya karena kebingungan dan nggak punya tujuan, apalagi tingkat literasi keuangannya masih sangat minim gitu ya. Akhirnya uangnya nggak tahu keluarnya kemana. Tahu-tahu pada saat mudik selesai masuk kantor, males banget lah masuk kantor. Terserah deh, atasan mau ngomong apa, capek deh. Dia nggak paham apa baru lebaran, dia nggak paham apa baru mudik. Tugas udah banyak banget gitu. Ya kan? Kenapa kita seperti itu? Karena gajinya masih lama lagi, betul nggak? Ya, betul ya. Gajinya masih lama. Akhirnya ujung-ujungnya ngeluh. Oke. Nah, ini teman-teman, kenapa sih pentingnya mengatur keuangan menjelang Ramadan? Banyak orang yang suka hilaf dengan duitnya. Kenapa? Karena nggak tahu uangnya mau dikemanain. Oke, di sini siapa tim yang masih dikendalikan oleh uang, angkat tangannya? Tim yang dikendalikan oleh uang. Ada tim yang mengendalikan uang? Sudah mulai bisa mengendalikan uang, Mbak? Oke, ada tim yang masih saat ini dikendalikan oleh uang?
Oke. Mbak, saya nggak dua-duanya. Kenapa? Saya nggak dikendalikan uang, saya juga nggak mengendalikan uang karena betul nggak punya duitnya. Betul nggak? Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, pada saat ngomongin keuangan, ini adalah poin pentingnya teman-teman. Jadi, apapun, berapapun yang kita punya, yang pertama kali kita adalah harus bersyukur. Kenapa? Karena kalau nggak bersyukur, maka kita akan selalu membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan orang lain. Betul nggak? Begitu juga kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Nah, pada saat dapat duit, yang pertama adalah harus dikelola keuangannya. Baik itu keuangan pribadi maupun THR tadi gitu ya. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya ada atau tiada pun THR gitu kan ya. Kita tetap bisa mudik, kita tetap bisa beli apapun gitu ya. Kita bisa merayakan lebaran, kita bisa berbagi. Asalkan dari awal setiap bulan ini memang sudah dianggarkan. Tapi ini kita nggak pernah anggarin. Jadi kalau mudik ya nunggu THR gitu ya. Kalau berbagi sama orang tua ya nunggu THR gitu. THR-nya nggak ada ya nggak berbagi ya nggak mudik. Ujung-ujungnya gunain dana darurat, ujung-ujungnya ngutang. Ya, kebanyakan seperti itu. That's why artinya teman-teman harus dikelola keuangannya. Berapapun itu dapat pendapatannya setiap bulan gitu ya. Nah ini tadi ya. Diatur berdasarkan skala prioritas. Kemudian yang kedua, kita bangun yang namanya jaringan pengamanan. Punya dana darurat, punya asuransi. Karena tadi teman-teman di sini bekerja gitu ya, pakai otak gitu kan ya. Kemudian kadang lupa makan gitu ya, saking totalitasnya dengan pekerjaan. Nah ini gitu ya, kita harus punya yang namanya bangun jaringan keamanan. Kenapa? Karena COVID-19 mengajarkan kepada kita nih, kalau kita nggak punya dana cadangan, maka yang tadi ngutang, ngutang, dan ngutang. Nah kemudian harus punya tabungan sendiri. Kemudian kita harus punya perlindungan secara mandiri, baik itu asuransi maupun BPJS. Kalau teman-teman mengandalkan dari kantor, kantor itu hanya memberikan pinjaman pada saat Anda menjadi karyawannya. Pada saat Anda tidak menjadi karyawannya, maka pinjamannya juga diambil. Begitu kalau kita ngomongin tentang kesehatan gitu ya. Nah, kemudian baru kita ngomongin tentang mengumpulkan kekayaan. Gimana caranya dari anggaran ini kita bisa punya bangunan jaringan keamanan, kemudian kita juga bisa mengumpulkan aset. Aset 1, aset 2, aset 3. Faktanya di lapangan, uang mengelolanya aja belum bener, udah mau ngomongin kapan kita cepet kaya. Apalagi di luar sana, usia 30 tahun mau financial freedom, 30 tahun mau pensiun, 35 mau pensiun. Ada yang mau pensiun dini teman-teman? Mau pensiun di usia berapa? Iya tadi ngangkat tangan. Mau pensiun di usia berapa? 40-an. Saat ini usia berapa? 30. Berarti 10 tahun lagi Anda pensiun ya? Oke, ada yang mau pensiun? Mau pensiun Mbak? Mau pensiun di usia berapa? Masih di 55. Masih 55. Saat ini usia berapa? Ketahuan dong gue. Kan tadi 17 Riz gitu ya kan. Oke, banyak sekali di luar sana dengan adanya sosial media orang kepengen A, B, dan C. Wah pengen cepet kaya. Wah gimana caranya investasi 100.000 besok jadi 1 miliar. Gue jabanin tuh investasi. Betul nggak? Ya kan? Banyak yang nanya, Riz gimana caranya aku bisa berinvestasi kemudian bisa dapetin rutin setiap bulannya. Berapa yang bisa diinvestasiin? 1 juta. Ya. Mindsetnya dulu dibenerin. Kenapa tadi Mbak Cik bilang mindsetnya orang. Sebenarnya uang nggak pernah salah. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Mindsetnya. Yang salah uangnya atau kitanya? Kitanya yang salah. Uang nggak pernah salah. Ya. Nah ini lihat nih. Banyak orang dibilang sana dia bilang gini. Nanti kita ngomongin tentang pensiun. Orang gimana mau pensiun di 40? Saat ini usia 30, 10 tahun lagi. Hey. Pensiun itu bukan bicara tentang usia. Pensiun itu bicara tentang kesiapan dana. Karena pensiun di Indonesia Anda nggak ngapa-ngapain. Kalau pada saat nanti Anda pensiun setelah 55 Anda bekerja lagi, Anda pindah kuadran. Apalagi saat ini Anda usia 30, 40 Anda kuadran. Mau ngapain? Bisnis kan? Itu pindah kuadran. Kenapa? Karena di Indonesia mindset pensiun itu kita semuanya hari libur, Sabtu Minggu. Tanya sama bapak-bapaknya yang sudah pensiun. Ngapain nggak? Kebanyakan di rumah. Pada saat mindsetnya pensiun semua hari libur. Tapi hari libur di kepala kita harus ngeluarin duit. Pensiun gak bicara tentang usia. Pensiun bicara tentang kesiapan sejumlah dana yang Anda harus siapin pada saat nanti Anda pensiun. Anda gak ngapa-ngapain pun uangnya ada. Anda mau pensiun di usia 40, harapan hidup Anda ada 80 tahun. Ada 40 tahun, uangnya dari mana men? Kecuali dalam waktu 10 tahun Anda bisa siapin untuk biaya hidup Anda selama 40
tahun. Hati-hati kalau mau ngomongin tentang itu. Agak ngeri nih mindset anak zaman sekarang ya. Nih, baru kita ngomongin tentang kekayaan 1, kekayaan 2 dan bagaimana pada saat kita nanti nggak ada lagi gitu ya. Ini bisa berguna buat keluarga kita. Yuk kita next lanjut. Nah, kalau ngomongin yang pertama, pada saat punya uang, kuncinya adalah di budgeting, teman-teman. Bukan seberapa banyak uang kita, tapi kuncinya ada di budgeting. Ya, budgeting berdasarkan skala prioritas wajib, butuh, dan ingin. Bukan ingin jadi kewajiban, kewajibannya jadi keinginan. Oke ya, jadi dibalik. Wajib, butuh, dan ingin. Kewajiban dulu, baru kebutuhan, baru keinginan. Seperti apa sih, Riz? Gitu ya. Nih, pada saat budgeting, teman-teman harus tahu dulu sumber pendapatannya dari mana. Apakah sebagai seorang karyawan, artinya setiap bulan ketahuan uangnya datang tanggal berapa. Atau ada penghasilan investasi yang model kayak peer-to-peer lending, misal dapetin 2/3 bulan itu dapetin return gitu ya, yang uangnya memang diambil buat biaya kehidupan. Tapi kalau misalnya uangnya nggak diambil, maka dia nggak masuk bahasan penghasilan per bulan, oke? Kemudian ada penghasilan bisnis, contoh misalnya kita menjadi teman punya kopi, kita jadi investor di sana, tiap bulan kita dapetin return dan dapatnya tiap bulan untuk kebutuhan tiap bulan. Gitu ya, bukan untuk yang jangka panjang, tapi jangka pendek. Nah, baru nih keluarin dulu pajak. Ini bulan Maret terakhir tanggal 30 ya, 30 atau 31 kita bayar pajak. Kemudian cicilan dan tagihan karena utang itu bisa diwariskan. Nanti kita akan sesi tanya jawab, saya akan informasikan nih banyak orang tua yang tutup usia gitu ya. Karena COVID-19 2020 sampai 2022 banyak meninggalkan utang bukan hanya 150 jutaan tapi miliaran yang ditanggung oleh anak-anaknya yang saat ini seusia teman-teman semua. Oke, kemudian ada premi asuransi, ada donasi amal zakat dan pepuluhan karena ini akan menjelang bulan Ramadan. Banyak-banyakin teman-teman berdonasi, jangan nunggu dapat THR dulu baru berdonasi, apalagi nunggu kaya, lama. Ya, kenapa? Karena dalam uang itu ada juga hak untuk uang itu dikeluarkan. Jadi uang itu bukan hanya untuk kita aja. Nah, kemudian ada investasi dan tabungan baru pengeluaran bulanan. Idealnya kita harusnya surplus, bukan defisit atau paling mentok ada di tengah-tengah gitu ya. Enggak kurang, enggak surplus gitu ya. Tapi pas aja tiap bulan. Pas mau makan ada, pas mau beli ada gitu kan ya. Pas mau nabung ada gitu. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, kenapa sih budgeting itu perlu banget? Satu, ini adalah agar Anda bisa mengendalikan uang, bukan kita yang dikendalikan uang. Kalau Anda nggak punya budgeting, bullshit teman-teman. Saya punya beberapa direktur yang menjadi klien saya dampingin keuangannya, gajinya triple digit dari gaji teman-teman. Kurang nggak? Kurang. Apalagi kita yang hanya 1-2. Gaji 300 juta dalam sebulan di kepala kita yang saat ini kehidupannya begini, itu pasti kita 1 tahun aja udah uangnya masih lebih-lebih gitu ya. Tapi ini yang dalam per bulan itu habis. Makanya kuncinya bukan seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi bagaimana budgeting yang kamu lakukan itu dengan tepat. Dan jangan pernah samakan budgeting ibu, budgeting aku, budgeting teman-teman. Kenapa? Karena kita berbeda dari pendapatan, kita beda dari tujuan keuangannya, kita beda dari tanggungannya gitu ya. Teman-teman mungkin single. Saya sudah berkeluarga, punya anak 2 dan tahun ini mau kuliah. Dia bilang, "Mama aku mau kedokteran." Otomatis porsi pembagiannya juga berbeda. Oke, yuk. Nah, kemudian kita bisa membayar tepat waktu. Yang tadi punya cicilan A, B, dan C, teman-teman bisa bayar. Kemudian teman-teman bisa menabung dan berinvestasi, itu udah dianggarin dari awal. Bukan berdasarkan sisa, apalagi investasi dan nabung naik turun tuh kayak kita mendaki gunung. Enggak, karena kita bukan ninja Hattori. Ya, jadi kalau bisa menabung atau investasi itu rutin tiap bulan dan nominalnya sama. Kalau bisa bertambah bukan berkurang, apalagi hilang nggak investasi sama sekali ya. Oke, kemudian Anda dapat fokus dengan tujuan-tujuan keuangan dan kita bisa nikmatin hidup saat ini bahkan hidup yang akan datang, apalagi tadi yang mau pensiun dini gitu ya. Kita bicara kesiapan sejumlah uang. Oke, yuk. Nah, ini dia buat contoh budgetingnya. Nih, teman-teman mesti tahu dulu sumber pemasukannya dari mana, rutin nggak tiap bulan. Dan pada saat membuat budgeting ini jangan dimasukin pendapatan-pendapatan yang misalnya wah dapat uang jalan gitu. Oh dapat uang bonus, oh dapat per 3 bulan, oh dapat uang cuti. No, enggak, karena itu enggak rutin tiap bulan. Atau misalnya saat ini teman-teman ada yang punya pendapatan misalnya dari freelance gitu ya. Itu ambil yang batas bawah, bukan setahun dibagi 12. Enggak, kenapa? Karena jumlahnya tidak pernah sama gitu ya. Jadi ambil rata-rata paling bawah. Kemudian tadi berdasarkan skala prioritas wajib, butuh, dan ingin gitu ya. Ada amal, ada investasi dan tabungan, ada asuransi. Ini semua aman nggak?
Ini aman. Kenapa? Karena pondasinya udah ada. Anda bisa berbagi, Anda bisa saving setiap bulan dengan angka 20%, Anda punya asuransi perlindungan minimal 10%, kemudian semua kebutuhan termasuk perawatan diri, hiburan, dan lain-lain ada. Artinya membuat anggaran itu bukan menjadikan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak bisa beli kopi, jadi nggak bisa beli buku, jadi nggak bisa nonton konser. Siapa yang hari ini yang baru nonton konser? Keluar uang berapa udah nonton konser? 5 jutaan? Oke, berapa konser? 1 atau 2? 1 loh, lumayan loh ya. Oke ya kan? Tuh. Ada lagi yang baru nonton konser? Oke, yang itu, nunjuk. Oke, habis berapa dirimu? 5 juta juga. Nonton apa? Blackpink? Nonton Blackpink? Woi, mantap ya. 5 juta loh. Terus boleh gak sih kalau aku punya hobi nonton-nonton kayak gitu? Boleh. Anggarin aja tiap bulan. Kalau ketahuan Blackpink itu kan ada jadwalnya. Promoturnya kapan? Oh, promoturnya adalah setahun 2 kali. Oke, berarti per 6 bulan ya. Berapa biasanya 5 juta? Ya udah, 5 juta bagi 6 bulan. Anggarin tuh tiap bulan. Jadi merencanakan keuangan ini bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pelit sama diri sendiri, apalagi sama orang lain gitu ya. Enggak, oke. Nah, ini kalau kita single berdasarkan skala prioritas gitu ya. Dimana tadi ini yang poin-poin penting ini sebagai perlindungan dan sebagai masa depan teman-teman ini udah dianggarin. Tapi nanti kita lihat, kalau teman-teman tujuannya pengen punya uang 200 juta dalam waktu 24 bulan, savingnya 1,2 bisa terwujud nggak? Belum tentu. Ya, oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam yang sudah berkeluarga, teman-teman. Nih lihat, yang berkeluarga lebih kompleks lagi nih gitu ya. Bahkan huru haranya lebih lama daripada drama Korea gitu kan ya. Oke, kenapa? Karena kita punya 2 mindset yang berbeda. Istri kemana, suami kemana. Gitu ya. Dan banyak sekali yang istri-istri nggak pernah tahu pendapatan suaminya, dikasih berapa aja diterima gitu ya. Tapi giliran kurang dibilang nggak bisa ngatur duit nih gitu kan ya. Begitu juga dengan suami. Begitu uangnya kurang nih, gimana sih Pak, nggak bisa beli apa-apa, nambah dong, cari kerjaan baru dong gitu ya. Gimana nih kebutuhan nambah terus. Nah ini makanya penting sekali kita ada keterbukaan keuangan sebelum memutuskan untuk menikah. Hey ladies gitu ya, hey cowok gitu. Cinta aja nggak cukup buat bayar dana pendidikan anak. Cinta aja nggak cukup buat bayar token listrik kamu yang bunyi-bunyi di dalam rumah gitu kan. Nggak cukup men gitu. Cinta aja nggak cukup buat bayar cicilan, apalagi beli beras. Nggak cukup gitu. Jadi harus ada keterbukaan. Apalagi saat ini menurut data 2045 yang harusnya Indonesia menjadi Indonesia emas, tapi angka sandwich generation di tahun 2045 akan naik tinggi menjadi 77%, di mana artinya itu dihuni oleh teman-teman yang saat ini masih produktif. Tidak menutup kemungkinan dari teman-teman yang duduk di kursi saat ini sudah mulai menjadi sandwich generation. Ada yang menjadi sandwich generation saat ini? Ada ya. Banyak loh, apalagi nanti di tahun 2045 berdasarkan data gitu kan ya, yang dikeluarkan hampir 77% masyarakat Indonesia menanggung biaya kehidupan orang tuanya dan biaya kehidupan dia sendiri. Angkanya naik, padahal angka literasi keuangan sudah semakin terus digaungkan, termasuk dengan hari ini. Tapi kenapa kok angkanya makin tinggi? Kuncinya satu, budgetingnya dilakukan. Ya, nih lihat budgetingnya. Oke, nah ini. Kemudian kalau tadi kita dapat THR, apa aja sih Riz? Jangan hilap gitu kan ya. Tenang aja, ini kan healing, ini kan memang reward, udah dapat setahun sekali gitu kan ya. No, enggak teman-teman. Nih lihat ya, list dulu semua kebutuhan mau Idul Fitri berapa. Oke, apa aja yang mau dibutuhin? Ngasih orang tua, ngasih adik, ngasih kakak, ngasih keponakan, berapa masing-masingnya, sedetail itu. Kemudian bensin dan lain-lainnya berapa, akomodasi berapa, bawa oleh-oleh apa enggak, detailin semua. Ngasih satpam enggak kalau misalnya di rumah, ngasih mbak enggak di rumah, semuanya didetailin ya. Kemudian kalau misalnya nanti teman-teman masih punya utang, kenapa enggak nanti uang THR-nya digunakan untuk melakukan pelunasan utang. Oke, kemudian menabung nih kalau belum punya dana darurat. Nih nanti kita bahas tentang dana darurat ya. Kemudian membayar biaya kewajiban yang dikeluarkan tahunan. Nih biasanya nih, pajak mobil motor nanti kalau dapat bonus tahunan. Iya kalau dapat. Tahu-tahu nggak kebayar deh pajak mobil, pajak rumah gitu ya, pajak motor. Padahal sebenarnya pengeluaran tahunan ini paling idealnya sebenarnya bisa dianggarkan setiap bulan. Jadi kita tidak mengandalkan bonus-bonus, tidak mengandalkan pendapatan yang lain-lain karena semuanya bisa dilakukan dengan pendapatan tiap bulan.
Tapi beda cerita, kalau pendapatannya tiap bulan kurang, maka harus nambah pendapatan. Nanti kita akan di sesi tanya jawab ya. Oke, kemudian bisa untuk investasi dan mencapai tujuan keuangan lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, lihat. THR dapatnya berapa? Oke, kemudian zakatnya berapa? Transportasi mudik berapa? THR orang tua berapa? THR untuk keponakan berapa? Baju lebaran kamu sendiri berapa? Pajak kendaraan berapa? PBB rumah berapa? Menabung berapa? Investasi berapa? Dilihat. Jadi benar-benar uangnya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Kalau teman-teman saat ini ada yang kejebak dengan paylater, pinjaman online dan lain-lain, ada baiknya langsung segera dilunasi dengan THR tadi. Kenapa? Karena aku mau tanya dulu, Mik, apa yang bikin kita nggak bisa tidur? Wih, punya pengalaman kayaknya daerah sini ya kan. Yang lain masih mikir, Mik apa ya? Tadi mau tanya Mbak Google gitu kan ya. Yang bagian sini udah langsung jawab, mikirin utang. Ada yang nggak bisa tidur karena utang? Punya pengalaman? Nggak ada? Masih malu-malu? Ya nggak apa-apa. Ya, nih lihat ya. Jadi teman-teman harus sedetail ini. Nanti THR-nya mau diapain? Yang penting tadi mengatur THR itu harus bijaksana, tidak terbawa arus dengan diskon dan lain-lain. Berdasarkan kewajiban dan kebutuhan teman-teman harus diutamakan. Karena kalau gitu ya, ini tidak di budgeting dengan tepat, maka teman-teman juga akan repot nanti keuangannya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, di aplikasi Pina teman-teman bisa nih dibuat seperti ini tuh, budgetingnya seperti ini, lengkap. Mau Netflix segala macam semua ada di sini gitu kan ya. Oke, dari sini kita akan ketahuan kalau pendapatan kita tadi adalah misalnya 10 juta, pengeluaran kita udah 8 juta, nanti dia akan muncul nih. Oh, kebutuhan kamu udah berapa persen. Ini seperti alarm buat kita. Karena biasanya kita nggak punya alarm. Buat makan aku udah habis berapa persen ya? Buat beli baju aku budgetnya 300 ribu. Kayaknya aku udah beli 500 ribu kemarin. Berarti ada kurang nih minus 200 ribu. Berarti budget aku bulan depan aku nggak budgetin lagi nih buat beli baju. Kenapa? Karena udah kepake di bulan lalu. Nah, strategi-strategi itu yang biasanya dibantu hitung oleh perencana keuangan teman-teman. Oke ya. Nih kita lihat lagi. Lihat lagi list udah habis dong gitu ya. Oke. Nah, jadi intinya teman-teman harus lebih bijaksana dalam mengatur THR karena THR ini adalah uang yang benar-benar istilahnya bonus 1 tahun sekali, bisa keluar, bisa tidak gitu ya. Sedangkan yang namanya biaya mudik, lebaran dan lain-lain setiap tahun itu selalu ada. Dan itu memang bisa dianggarkan sebenarnya. Nah, kuncinya merencanakan keuangan itu bukan seberapa banyak keuangan kita, tapi seberapa tepat budgeting yang kita lakukan. Buat teman-teman yang join hari ini, Pina memberikan layanan konsultasi gratis kurang lebih di angka 45-60 menit. Gunakan ini buat teman-teman bisa berkonsultasi nanti dapat THR seperti apa, atau yang saat ini lagi pusing dengan keuangannya bisa langsung konsultasi dengan perencana keuangan di Pina. Saya kasih tahu aja, untuk konsultasi dengan kita perencana keuangan untuk 1 jam biayanya 2 juta sampai dengan 3.500.000. Ini dikasih free untuk teman-teman Unifarm karena kita saat ini lagi bekerja sama dengan Nova dan thank you, terima kasih. Tepuk tangan dong buat barista. Waduh, ini daging semua ya Mbak kayaknya. Waktunya cuma 20 menit Mbak Cit gitu ya. Baru ngomong udah 15 menit gitu kan. Tapi teman-teman semua merasa mendapatkan banyak informasi dan ilmu nggak sih hari ini? Tadi dari penjelasan barista? Oke, pasti ini mungkin banyak pertanyaan, tapi saya dulu ya teman-teman ya. Boleh sambil saya nanti memberikan pertanyaan kepada barista, silakan disiapkan pertanyaannya. Oke, barista tadi udah dijelasin banyak soal THR, soal budgeting. Mungkin ini yang karena kita harus melakukannya saat dapat THR nih misalnya Mbak. Kita tuh harus bayar utang dulu atau dana darurat dulu Mbak? Oke, ini pertanyaan yang selalu muncul gitu kan ya. Riz, kalau aku dapat THR, saat ini kondisinya aku adalah punya utang. Oke, saat ini juga kondisi dana darurat aku masih kurang. Kita mesti cek dulu, saat ini kekurangan dana daruratnya di angka berapa? Kemudian utangnya berapa gitu ya. Dan kalau bisa tadi pengeluaran kita untuk lebaran itu coba di list dulu. Sehingga nanti ketahuan berapa porsi gitu ya yang bisa kita alokasikan untuk membayar hutang. Kalau dari pribadi saya sendiri, better kita bayar utang dulu gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menyiapkan dana darurat terlebih dahulu, tiba-tiba kita nggak bisa bayar utang, bisa jadi berpotensi kemungkinannya dana darurat kita untuk bayarin utang juga. Gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya memang ada uangnya bayar utang dulu, setelah lunas baru kita fokus ke dana darurat.
Seperti itu Mbak Cid. Kalau porsinya Mbak? Oke, kalau porsinya tadi ya dibalik lagi ya, sisanya tuh dari yang setelah kita anggarin buat mudik itu ada berapa? Contoh misalnya dari 100% gitu ya udah buat mudik 50%, sisanya ada di 50% gitu ya. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk kita lakukan pembayaran 50% setelah nggak ada pengeluaran lain-lain, ya nggak apa-apa dibayarin 50%-nya gitu. Tapi kalau ternyata iya anak juga mau masuk sekolah nih Riz gitu ya, butuh juga nih uang pangkalnya, kira-kira bisa nggak sih? Oke, kita balik lagi, kalau ternyata kita bisa bagi 50-50 ya kenapa nggak juga gitu. Tapi balik lagi, kalau semuanya mengandalkan dana THR untuk dana masuk sekolah juga, kemarin tiap bulan kemana aja duitnya gitu. Bener juga gitu ya sih Mbak Cid. Oke, nah ini mungkin kalau di Unifarm sih mungkin enggak ya. Tapi kalau misalnya ada satu dan lain hal kayak kemarin pandemi nggak dapat THR nih Mbak. Iya. Sebenarnya kalau misalnya hari raya tadi udah di-spill sih. Gimana sih cara kita untuk menyediakan, memenuhi semua kebutuhan kita hari raya kalau nggak ada THR? Oke, sebenarnya teman-teman tuh harus dirubah mindsetnya. Next mungkin siapa tahu nanti kita akan ada kesempatan lagi ya. Jadi kita akan bicara tentang money mindset dan basic banget tentang perencanaan keuangan. Kalau hari ini kita memang waktunya pendek dan kita hanya membahas tentang dana THR tadi. Jadi kalau kita mesti sadar seperti ulang tahun, kemudian lebaran, Natalan gitu ya. Kemudian masuk sekolah anak. Kemudian seperti bayar pajak ke rumah atau kendaraan. Ini kan waktunya sudah tahu, betul nggak? Natalan, tahun baru, betul nggak? Nah, di ini itu kan kita udah paham, bahwa teman aku nanti orang tuaku akan ulang tahun di tanggal sekian. Nanti akan lebaran di tanggal sekian gitu ya. Nanti akan menjelang bulan Ramadan Natalan nanti di sini. Bayar pajak aku di sini. Artinya semua itu udah ada tanggal-tanggalnya gitu ya. Nah, nanti tinggal gimana caranya dari pendapatan kita yang setiap bulan itu kita bagi gitu ya, dianggarin untuk memenuhi tadi yang tanggal kapan lebaran lah gitu ya, kebutuhan lebaran, kemudian bayar pajak lah, kemudian dana pendidikan anak masuk uang pangkal dan lain-lain itu sebenarnya bisa dianggarin dari awal. Jadi ada ataupun tiada bonus, THR, semua tetap bisa kebayar. Tapi balik lagi nanti akan pertanyaannya, iya kalau pendapatannya cukup, betul ya kan? Mau jawab gitu kan teman-teman ya? Oke, udah ketahuan kok ya. Iya kalau cukup uangnya. Kalau uangnya ternyata buat per bulan aja masih kurang, gimana caranya? Please teman-teman, ketika kita dapat ilmu, ketika kita belajar dari kecil sampai detik ini, kita gimana caranya untuk fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Kalau pertanyaannya nanti teman-teman dari webinar ke webinar, siapapun pembicaranya dan selalu bertanya, itu kan enak kalau uangnya cukup. Kalau uangnya nggak cukup gimana? Itu udah ketahuan kok kadar pola pemikiran kita seperti apa. Seharusnya gitu ya, kalau kita memang sudah tahu pendapatan kita ini tidak cukup setiap bulannya, apalagi untuk mempersiapkan dana yang tadi tahun-tahunan gitu ya, maka kuncinya adalah nambah pendapatan. Kalau memang pendapatan setiap bulan memang udah nggak bisa cukup, maka yang kedua adalah nambah pendapatan. Pertanyaannya lagi, Riz, nambah pendapatan kan nggak mudah. Aku kerja sebagai karyawan Senin sampai Jumat nih Mbak Cid gitu kan. Ini gue langsung aja gitu ya. Karena pasti akan munculnya seperti itu, sanggahan dari kita untuk membenarkan diri kita itu bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa, terbatas waktu gitu. Kita hanya sebagai karyawan, Senin sampai Jumat kita bekerja, Sabtu Minggu buat keluarga bla bla bla. Itu artinya Anda hanya fokus dengan Anda pengen nyaman, tapi Anda nggak mau berusaha. Ya, Indonesia ini dengan Anda bisa nyanyi, Anda posting di mana-mana, ada nggak tawaran? Ada. Mbak Acit dengan bisa nge-MC hari ini, nanti teman-teman, Mbak Acit oke nih nge-MC-nya gitu ya. Dipanggil lagi, ada nggak peluang? Ada. Teman-teman yang bisa videografi, editing dan lain-lain, saat ini orang beralih semua ke dunia digital. Ibu-ibu paling pinter nih perempuan, menjelang Ramadan udah pasti gabung komunitas jualan online dan lain-lain. Tuh banyak banget loh. Tuh artinya kita fokusnya adalah sama solusi, bukan sama masalahnya. Kalau masalah kekurangan, saya yakin hampir semua masyarakat Indonesia kurang duitnya. Betul nggak? Gitu ya. Makanya nanti di Indonesia Emas satu manfaat yang kita nggak bisa dapetin adalah karena nanti angka produktif kita termasuk dalam sandwich generation 77% tinggi sekali. Gitu ya. Jadi fokusnya adalah dengan solusinya Mbak Aci. Gitu ya Mbak. Nah ini biar nggak lama-lama, biar teman-teman bisa jawab. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku Mbak. Langkah pertama yang mungkin mulai dari hari ini, saat ini atau keluar dari sini bisa dilakukan untuk supaya nggak wacana nih Mbak tadi. Oke. Saya punya tagline, yuk teman-teman ubah wacana jadi rencana agar terhindar dari bencana. Plan your money, gitu kan ya. Keluar dari sini apa yang dilakukan? Scan barcode ini langsung konsultasi dengan perencana keuangan
gitu ya. Karena kalau nggak ada dibantu, teman-teman suka ya udah sih udah dia. Saya rasa teman-teman juga udah menganggarkan, tapi kok setiap bulan masih kurang aja. Kok tiap bulan tuh tujuan-tujuan keuangan, apalagi dana pensiun, dana pengen healing, bla bla bla, kok nggak bisa kewujud gitu ya. Nanti ngelihat ya dia kan gua tahu tuh gajinya berapa. Tapi kok dia bisa jalan-jalan, wah pasti dia pinjol nih gitu ya. Jadi nanti dia adalah jadi netizen julid 62 gitu kan ya. Ya kan? Iya, betul nggak sih Mbak? Bahaya sih itu. Bahaya ya, kan? Gitu. Banyak loh di kantor begitu ngeliat, gue tahu kok gaji Gak lu nambah gitu. duit malah nambah dosa ya kan? Jadi netizen 62 itu emang begitu ya kan. Oke, yang perlu dilakukan ada namanya gini. Kalau kedokteran itu ada namanya medical check up. Ya, untuk kita tahu kondisi kita sehat atau tidak. Di dunia keuangan ada namanya financial check up. Artinya dicek kondisi keuangannya, mulai dari asetnya. Saat ini teman-teman udah kerja berapa lama di Unifarm? 5 tahun, 10 tahun, udah punya aset apa aja? Punya tabungannya berapa? Investasinya berapa? Udah punya tanah, rumah, kendaraan? Dana daruratnya udah ada? Jangan-jangan belum terwujud. Oke. Kemudian yang kedua, coba dicek lagi dari pendapatan yang tadi punya, pengeluarannya kira-kira tiap bulan masih minus atau enggak? Atau jangan-jangan dari pengeluaran yang kita keluarin terlalu banyak untuk hedonnya, akibat healing melulu, gitu ya, healing melulu tiap bulan. Kan ini reward buat diri kita, yes betul. Tapi jangan-jangan porsinya terlalu berlebihan. Gitu ya. Nah kemudian gitu ya, tadi kalau masih bingung juga ya sudah dibantu nanti dengan tim Pina. Nah jadi itu Mbak, di list dulu semuanya, kemudian kita lihat, renungin udah worth it nggak sih kita kerja 5 atau 10 tahun tapi ternyata satu, aset kita juga nggak ada. Kemudian yang kedua ternyata setiap bulan juga kita masih minus gitu ya. Mau beli ini mau itu masih lihat harga begitu mahal langsung ditinggalin barangnya gitu ya. Oke. Ada yang begitu banyak ya Riz gitu. Nah jadi memang harus dicek dulu karena kalau nggak di financial check up kita nggak akan tahu apakah memang keuangan kita indikatornya punya dana darurat. Kalau dia single itu 6 kali, kalau dia berumah tangga belum punya putra putri itu 9 kali, kalau sudah berumah tangga itu 12 kali. Dari mana? Dari pendapatan boleh pengeluaran. Contoh, Mbak Cit punya pendapatannya 10 juta. Kalau dia single 60 juta, udah ada belum di rekening? Udah ada belum di tabungan? Kalau belum ada ya artinya kondisi keuangan kita masih perlu bantuan. Oke, yang berumah tangga juga gitu. Kalau punya pendapatan 10 juta, udah punya belum dana daruratnya 120 juta? Kalau belum, ya artinya keuangannya belum sehat. Seperti itu Mbak Cit. Mbak, ini aku pertanyaan tambahan. Kadang kan malu ya ngomongin uang kita kepada orang lain. Iya. Termasuk nanti mungkin kalau misalnya mau konsultasi. Seperti apa sih sebenarnya cara konsultasi itu dan perlu malu nggak sih Mbak kalau ngomongin keuangan? Sama seperti kalau kita datang ke dokter. Kalau kita malu-malu, maka penyakit akan terus bertumbuh. Betul nggak? Gitu ya, penyakit akan terus parah. Jadi mau ngapain malu? Kenapa? Karena Anda berdiri di kaki Anda sendiri, tidak berdiri di kaki orang lain. Jadi mau nggak mau memang kita yang harus segera sadar. Nah begitu juga dengan keuangan. Banyak orang yang bilang ngomongin keuangan apalagi kita konsultasi kan tabu. Coba kayak kita sakit, dok nggak enak nih dok. Apanya yang nggak enak gitu? Dokternya kan bingung mau kasih obatnya. Terus kita malu-malu, kita minum obat sembarangan, toto penyakit kita makin parah. Makanya tadi perlu deteksi dini agar keuangan kita tuh jadi lebih baik secepatnya. Jadi nggak perlu malu dan membahas keuangannya juga bukan suatu hal yang tabu gitu ya. Karena ini suatu hal yang lumrah untuk kita tahu apakah kondisi keuangan kita sehat atau tidak. Kan kita mau tahu itu, ya. Kita mau tahu itu sehat atau tidak. Kalau tidak sehat apa yang harus dilakukan? Bagaimana strateginya? Sama kayak dokter. Kalau aku lagi nggak enak badan dan sakit, aku harus seperti apa? Minum obatnya apa? Kan nggak perlu malu ke dokter ngomongnya, betul nggak? Contoh misalnya kayak sakit kelamin, ya kan? Apa kita perlu malu ngobrol sama dokter? Enggak dong, karena kan kita juga butuh pengobatan, betul nggak? Begitu juga dengan keuangan. Gitu sih Mbak Cit. Oke, terima kasih Mbak Rista. Ini mungkin teman-teman udah punya banyak pertanyaan, tapi tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Rista. Baik, aku akan ke depan untuk tanya teman-teman nih. Ada yang punya pertanyaan nggak? Aku mau mengingatkan, tadi masih ada banyak sekali hadiah dan ada Kate Spade yang cowok mungkin bisa kasih ibunya, pasangannya, atau gebetannya gitu ya biar diterima. Nah mungkin sesi pertama aku akan terima 3 penanya dulu. Silakan angkat tangan, ada yang mau bertanya? Baik. Yang lainnya? Yakin? Sebenarnya ada di dalam hati. Mungkin aku tanya dulu ya, siapa tahu setelah pertanyaan ini teman-teman jadi terpicu untuk bertanya. Silakan Mas. Silakan perkenalan. Kesempatannya saya di Firdaus dari marketing. Ada 2 pertanyaan. Sama mungkin ada 1 tambahan terkait aplikasi tadi. Iya. Yang pertama saya ingin menanyakan terkait memanfaatkan investasi yang efisien pajak. Nah, terkait kata efisien ini apa yang dimaksud adalah return dikurangi pajak? Kalau misalnya kita ambil contoh karena tanpa berarti kenaikan harga per tahunnya kemudian ditambah aset apa yang di atasnya kemudian kita kurangi
pajak atau seperti apa, atau yang defisit pajak ini adalah pajak. Kalau misalnya kita yang kena pajak kan berarti hanya reksadana yang bebas pajak. Yang kedua soal ini mungkin sedikit cerita curhat ya. Untuk pertanyaan kedua terkait dana hiburan. Kebetulan saya lagi mulai tergoda campaign healing ya. Tapi habit saya dari dulu gaji yang saya masuk hanya untuk pengeluaran primer. Ketika pengeluaran sekunder atau tersier saya selalu menghitung rate of investment karena di laptop 10 juta dapat menghasilkan uang berapa dari uang itu. Nah, healing ini untuk menghitung rate of investment itu kan investasi ke kesehatan mental katakanlah kayaknya. Atau perhitungannya seperti apa, atau memang kita batasi 5% saja dari penghasilan. Tapi kalau misalnya kita hanya pakai 5%, itu perhitungannya dari mana? Dan 5% itu kan berarti katakanlah itu kan profit atau tergantung gaji kita. Itu kan akan tidak sesuai budgeting kalau misalkan bisa saja di atas atau di bawah budgeting kita dari liburan yang kita lakukan. Karena kita mau liburan ke Jepang sekali seminggu itu kan kalau 25% kan mungkin bisa 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi ya. Jadi seperti apa perhitungan atau baiknya ketika kita anggaran buat hiburan atau healing itu. Seperti untuk yang ketiga bicara soal tadi 2 nambah ya 3 nggak apa-apa. Oke, baik. Saya tertarik sama aplikasinya, tapi sering saya temui kesulitan dalam membuat aplikasi. Ini mungkin bisa jadi saran atau masukan di periode. Jadi karena kita gajinya tanggal 25, kita sering split antara bulan Februari Maret. Pemasukannya Februari tapi pengeluarannya di Maret. Jadi akan lebih baik kalau aplikasinya tadi di custom di periode. Jadi kita bisa custom periode di bulan berapa sampai tanggal berapa. Itu bakal lebih fit buat kita sih. Oke, baik. Thank you pertanyaannya. Saya jawab dulu ya, Mbak. Benar, soalnya. boleh, Oke. silakan, Mbak. Saya jawab dari pertanyaan yang ketiga. Bisa di split nggak yang tadi dicek di note gajinya tanggal 25 maka budgetingnya itu udah bisa dipindah, Mas. Gitu ya. Jadi udah kejawab ya nomor 3. Nah, sekarang saya jawab yang nomor 2. Sebenarnya harusnya ada ditampilin ini ya Excel-nya itu ya, Safira. Udah ada? Yang contoh Dami untuk konsultasi? Ada. Di mana? Oke, nanti sambil disiapin sama tim saya mungkin ya. Safira mungkin bisa disiapin jadi biar ada gambaran jadi nggak ngawang-ngawang. Oke. Riz, pertanyaan yang kedua, saya ini lagi tergoda dengan campaign adalah healing karena untuk menjaga mental health. Karena tadi kalau mentalnya nggak bagus, uang juga nggak datang ya Karista ya, gitu ya. Betul, saya setuju banget gitu ya. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita harus healing bener. Dalam setahun kerja ya kali nggak liburan gitu kan ya. Even liburannya hanya misalnya ke Bali atau ke Labuan Bajo. Kan pakai duit ya Riz, apalagi tadi mau ke Jepang gitu kan ya. Yang lagi rame itu ke Turki loh Mas, kamu nggak mau ikutan? Enggak ya, oke. Ya, jadi kita harus anggarin. Kan saya bilang merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni yang memberikan kebebasan kepada kita si pemilik uang buat ngatur uang, bukan kita yang diatur oleh uang. Itu dulu. Artinya kalau tadi Mas adalah pengen healing dalam waktu 1 tahun, dalam 1 tahun berapa kali healingnya? Biasanya kita akan bilang apakah per 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sekali? Saya jarang sih, paling dalam 1 tahun terakhir itu cuma 1 kali. Oke, berarti 1 tahun sekali. Oke. Nah tadi kamu mau ke Jepang nih dalam waktu 1 tahun. Taruhlah kamu bikin rencana di Januari buat pergi di Desember. Artinya kamu punya waktu 11 bulan atau 12 bulan deh gitu ya. Oke, berapa ya dana yang kamu butuhin? Contoh kasus 30 juta misalnya. Oke, betul ya? 30 juta kalau kamu pergi sendirian. Kalau sama pasangan gak cukup men gitu kan. Oke, apalagi bawa anak bererot, panjang banget tuh. Saya kalau ngitungin klien saya mau ke Eropa gitu kan ya, bawa punya anak 2, suami 2, anak sama istri gitu. Suami 2, repot banget ya. Suami 2 Mbak Rista gitu kan ya. Oke, pokoknya ayah ibu gitu kan ya sama anaknya 2. Itu butuhnya waktunya berapa duitnya? Kemarin saya hitungin buat klien saya dia mau ke Eropa gitu ya, kurang lebih saya hitungin ada di 250 juta setahun. Dalam setahun dia ngumpulinnya 11 bulan. Kenapa saya harus di bulan yang ke-12 uangnya harus ada. Nah kamu tinggal bagi. Kalau tadi kamu butuhnya 30 juta dalam waktu 11 bulan, kamu bagi nih sebulannya berapa yang kamu bisa saving tiap bulan. Oke, kemudian kamu cek pendapatan kamu contoh 10 juta. Kalau tadi saya harus menyisihkan 3 juta, berarti kebutuhan kamu tuh ada uangnya sisanya 7 juta. Betul nggak? Karena 3 jutanya udah kamu siapin untuk kamu hiburan setiap tahunnya, liburan gitu ya. 7 juta kamu cek dulu.
buat biaya-biaya kehidupan kamu, mulai transportasi, makan di kantor, kemudian buat rumah tangga kamu misalnya, kemudian lagi buat misalnya kayak subscribe utilitas dan lain-lain, misalnya kayak pulsa, wifi dan lain-lain, Netflix, Spotify, jangan lupa loh dihitung semua. Oke, nah itu kamu hitung. Kalau ternyata dalam sebulan itu dari 7 juta kamu masih kurang, artinya nggak di sini nih liburan kamu, gitu. Iya, artinya ada kemungkinan liburan kamu harus diturunin targetnya, artinya ganti negara. Gitu. Tapi kalau kamu mau kekeh masuk tetap ke Jepang gitu kan ya dalam waktu 11 bulan, tapi keuangan kamu tadi 7 juta ini yang untuk kebutuhan dan gak bisa nabung lagi, ini mindsetnya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau dari 7 juta kamu gak bisa saving berapapun itu, kamu kehilangan waktu 11 bulan untuk mengejar tujuan keuangan yang lain. Gitu. Jadi bukannya nggak boleh healing, boleh, tapi harus ada strateginya. Contoh, balikin lagi, Riz, pendapatan aku 10 juta, aku mau ke Labuan Bajo misalnya ke Jepang misalnya 20 juta. Aku bisa saving tiap bulan 2 juta, maka kewujud 20 juta dalam setahun. Aman ya? Aman. Sisanya 8 juta. Tapi dari 8 juta kamu masih bisa nabung lagi 2 juta gitu ya. Kemudian 6 juta buat kehidupan kamu, saya bolehin kamu pergi. Kenapa? Karena masih bisa saving 24 juta tiap tahun. Kan tujuannya bukan hanya untuk ke Jepang aja. Nanti one day mau merit. Gitu ya. One day nanti mau misalnya mau orang tua mau umroh. Atau misalnya mau DP rumah. Atau mau beli kendaraan dan lain-lain. Tujuannya banyak. Makanya tadi di awal saya nyanyi. Manusia itu alirannya Doraemon. Mau ini mau itu banyak sekali. Kecuali targetnya. Yang biasa saya lakukan adalah, oke, tahun ini saya mau pergi ke sini misalnya mau bawa anak-anak gitu kan ya. Berapa butuhnya Riz? Oh, butuhnya misalnya 30 juta. Tapi keuangan saya udah ada anggarannya nih tiap bulan. Tapi saya harus pergi tiap tahun untuk jaga kewarasan saya. Kalau enggak nanti saya nggak waras. Repot saya nanti, ya kan gitu. Oke, gimana caranya? Aku tanya value apa yang ada dalam diri aku. Bisa nggak aku jadi pembicara? Kalau jadi pembicara dalam waktu 11 bulan aku harus punya pendapatan berapa? Bisa nggak aku cari pekerjaan yang setiap bulan aku bisa dapetin 3 juta? That's why dalam 11 bulan kemudian aku bisa ke Jepang. Jadi nggak ngandelin gaji teman-teman. Sama kayak tadi THR. Nggak ngandelin THR. Mau nyiapin apa? Dana pensiun, dana pendidikan anak, dana yang lain-lain. Kalau hanya ngandelin gaji, ngandelin THR, ngandelin uang bonus, itu semua bisa hilang kalau Anda udah bukan seorang karyawan. Itu bisa hilang kenapa? Satu, ya, karena Anda memang pensiun karena usia. Yang kedua, Anda dipensiunkan dini oleh perusahaan. Kenapa? Karena kemampuan Anda udah bisa digantikan oleh orang lain yang bisa dibayar lebih murah. Atau bisa digantikan oleh AI saat ini. Jadi pastikan punya value yang benar-benar bernilai. Sehingga value teman-teman itu yang menarik uang datang ke kita. Bukan kita yang menarik untuk dapetin uang. Tapi value-nya kita nih. Ini mindset-mindset yang kayak gini tuh yang harus ada di kepala kita teman-teman. Jangan mengandalkan gaji terus-menerus. Jangan mengandalkan THR. Kenapa? Karena semua kehidupan dari tahun ke tahun sama kok. Tanya deh sama ibu bapak kalian. Sama nggak? Sama. Cuman masanya aja yang berbeda. Dulu mau dapetin apa-apa susah. Kalau sekarang Anda tinggal dari genggaman. Betul nggak? Ya. Kejawab ya nomor 2 ya. Banyak begitu cara, dianggarin, kalau kurang turunin targetnya atau nambah pendapatan. Atau jangan dapetin dari gaji, lihat peluang untuk dapetin yang nanti kita bisa sampai ke tujuan. Oke, seperti itu ya. Oke, nah ini kita butuh strategi. Nah, kemudian yang pertama, risk investasi itu bisa mengurangin pajak bla 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 bla. Saya agak liar sih pertanyaannya gitu ya. Tapi saya omongin aja begini. Yang namanya aset seperti tanah, rumah dan lain-lain, ini ada pajaknya Mas gitu ya. Tapi kalau investasi seperti reksadana, ini dia pajaknya final. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak yang rumah, tanah dan lain-lain itu ada pajaknya tiap tahun. Nah, jadi Anda harus diversifikasi aset. Bilang begini, jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang, karena pada saat keranjangnya jatuh telurnya pecah semua gitu ya. Jadi pada saat Anda mau berinvestasi, contoh kasusnya begini, Riz, aku punya uang 2 juta yang memang aku udah anggarin dari awal untuk aku berinvestasi. Oke, 2 jutanya aku punya tujuan. Banyaknya orang begini, uangnya cuma 2 juta gitu kan ya, tapi tujuannya dana pendidikan anak, dana healing, dana pensiun, dana beli rumah, DP mobil gitu ya. Yang akhirnya dibudgetinnya begini, 500.000 buat pensiun, 300.000 buat ke Jepang, 200.000 buat DP mobil, 200.000 lagi untuk beli rumah. Pertanyaan saya, kapan terwujud semuanya?
Ada yang begitu proses pembagiannya? Ayo ngaku. Nggak ada Riz, orang belum investasi. Betul nggak? Nggak ada Riz, orang tiap bulan masih kurang. Bener nggak? Itu. Yang adanya adalah fokusnya begini. Kalau tadi uangnya segitu kamu bagi-bagi dengan tujuannya banyak. Di tengah jalan karena nggak ada satupun hilalnya kelihatan bakal kewujud. Akhirnya angkat tangan ke kamera. Udahlah nggak usah dianggarin lah. Let it flow aja lah, rezeki ngalir kok gitu aja. Ya ngalir, nggak tahu muaranya di mana. Betul nggak? Ya kan? Nah jadi ada baiknya teman-teman pada saat nanti punya uang. Tentuin dulu jangka waktu yang dalam waktu secepat-cepatnya. Tempo sesingkat-singkatnya apa nih yang harus dilakukan. Tujuan mana nih yang harus diwujudin terlebih dahulu. Contoh misalnya mbaknya lagi melahirkan gitu kan ya. Oke, berapa bulan ke depan? Oh ini dulu deh gue nabung buat dana pendidikan anak dulu deh. Oh dana melahirkan dulu deh. Gitu. Itu dulu yang kelihatan di depan mata. Yang terukur dengan uang yang kita bisa sisihin tiap bulan. Bukan berarti impiannya diturunin. Enggak, tetap. Tapi kalau sekiranya tujuan itu memang sulit untuk kita gapai. Daripada kita stres sebelum waktunya, turunin. Gitu ya. Oke, nah jadi pada saat berinvestasi memang ada aset-aset yang memang bisa mengurangi perpajakan gitu ya. Contoh seperti asuransi itu juga bukan objek pajak. Atau misalnya charity juga itu juga bisa mengurangi pajak. Tapi apapun itu saya tidak bisa bicara banyak tentang pajak gitu ya. Karena ini Anda disiarkan di YouTube gitu kan ya. Nanti saya dibanned sama orang pajak. Harus ada kelas khusus untuk perpajakan. Biar teman-teman paham bukan hanya ngomongin tentang gimana caranya kita memperkaya kekayaan. Tapi gimana caranya juga kekayaan yang kita kumpulin itu juga bebas atau aman dan pelaporan pajaknya juga jelas. Yang perlu saya mention adalah jangan sampai aset yang kita bangun itu pewaris pertama adalah pajak. Itu aja. Baik, terima kasih Mbak Rista. Oke, nih Mbak. Ini nih Mbak. Nih ya kita masuk sini. Syafira bisa ini ya? Dioperate dong. Oke, nih. Tadi pada saat teman-teman konsultasi dengan perencana keuangan, ini akan dijembrengin sebegini banyak. Bisa dinaikin ke atas nggak ya? Nggak bisa ya? Oke, nah ini nanti ketahuan pendapatan teman-teman ada di mana gitu kan ya. Pendapatannya itu dari mana, kemudian apakah dia aktif dan enggak. Terus turun ke bawah, nanti kelihatan. Ini semua di budgeting seperti ini, secara detail. Ya, kemana? Rumah tangga, grocery, sampai galon dan lain-lain. Meski Anda single berumah tangga, semua dijabarin. Tujuannya adalah kita kepengen semua apapun teman-teman tadi yang mau makan enak, mau hiburan, liburan, ngasih orang tua, semua dianggarin. Turunin lagi ke bawah, naikin ke atas, naikin ke atas. Oke. Up. Iya maksudnya maksudnya oke. Stop. Nah. Setelah di budgeting seperti ini, tujuan kita adalah untuk teman-teman memastikan di angka ini teman-teman rutin tiap bulannya ada. Bisa investasi rutin. Jadi kalau udah investasi rutin kayak gini kelihatan. Kalau kamu investasi 3 juta setiap bulan maka setahun 36 juta. Kelihatan berapa persennya dari pendapatan Anda. Jadi nggak bisa disamain pendapatan yang misalnya 50, 30, 20 pembagiannya nggak bisa. Kenapa? Karena pengeluaran kita di sini udah pasti beda-beda semua. Nah, kenapa dilakukan perencanaan? Ini tujuannya. Kan teman-teman kerja tujuan untuk apa? Punya A, B, dan C. Betul nggak? Tujuan teman-teman kerja apa? Untuk punya dana pensiun. Betul nggak? Gitu ya. Tujuan kerja apa? Buat ke Jepang healing. Kalau ini nggak dianggarin tiap bulan. Kadang ada, kadang enggak. Tiba-tiba ini ditabungin. Besok diambil lagi. Percuma. Udah kayak lalu lintas. Ya kan? Masuk kanan keluar lagi. Gimana caranya kita memastikan teman-teman bisa saving setiap bulan? Kalaupun nggak bisa saving, strateginya harus apa? Nambah pendapatan di angka berapa? Oke, yuk lagi. Oke, semuanya. Nih, ada asuransi segala macam itu semua dianggarin naik lagi. Oke, di bagian perpajakan ini juga tetap harus dilakukan. Nah, ini semua tuh teman-teman. Utang, nanti dilihat utangnya ada atau enggak. Analisa butuhnya apa? Oh, dana daruratnya dia belum ada. Kenapa belum ada? Kita cek ke bagian asetnya. Jangan-jangan neraca. Jangan-jangan Anda kerja 10 tahun di uniform kerja capek doang nih. Kenapa? Karena keinginannya terlalu banyak daripada tujuan hidupnya. Nih lihat, punya uang kas enggak? Punya tabungan nggak? Jangan-jangan nggak ada nih gitu kan ya. Nih lihat tabungannya di mana, rekeningnya apa, gunaannya untuk apa. Ini harus detail. Karena banyak orang naruh-naruh aja tapi nggak tahu tujuannya mau ngapain. Gitu ya, ditaruh aja. Kalau ditanya tujuannya nggak tahu. Dan pada saat kita punya uang tadi di tabungan 10 juta atau 50 juta, berasa kayaknya kita orang terkaya di dunia. Betul nggak? Betul nggak? Nggak kekurangan hidup gue mah, enggak cukup. Tapi tabungan nggak pernah bertumbuh. Di akhir tahun review keuangan gitu kan ya,
ternyata keuangannya nggak pernah bertumbuh. Seharusnya aset kita bertumbuh setiap tahun, berapapun itu nilainya tetapnya harus bertumbuh. Dan ilmu, value dari diri Anda juga harus bertumbuh. Kenapa? Karena semakin lama value kita semakin bagus, maka value kita yang akan menarik uang ke kita. Jadi meski Anda tertidur sekalipun, orderan job akan manggil Anda di WA. Ya, untuk kita cepat kaya bukan hanya investasi satu-satunya jalan. Karena kalau Anda hanya bisa investasi 1 juta setiap bulan, 12 juta per tahun, mau dapetin return 30% pun Anda ngimpi. Berat. Betul nggak? Mau kaya hitung-hitungannya harus cepet. Ya, iya mau kaya. Oke, itu aja teman-teman ya. Nanti bisa kelihatan seperti ini tuh Mbak. Nanti terakhir di sini nih. Di financial check up-nya kelihatan apakah kondisi keuangan teman-teman sehat atau enggak. Ada beberapa indikator. 1, punya dana darurat nggak yang tadi 6-12 kali. Kemudian aset liquidnya gimana? Di saat kita punya total bersih kekayaan, misalnya punya kekayaan 1 miliar, itu harusnya 50%-nya aset liquid, 50%-nya aset investasi. Udah seimbang belum? Jangan-jangan portofolionya belum tepat. Oke, yuk rasio tabungannya. Oke, kalau hijau dia udah aman. Oke, naik lagi. Rasio utang, dia nggak punya utang tadi, jadi hidupnya aman, merah hijau semua. Nih lihat, rasio perbandingan nilai bersih kekayaan aset investasi terhadap nilai bersih kekayaannya. Ternyata portofolionya belum tepat. Mungkin bisa kebanyakan ada di tanah karena dia konvensional. Mungkin bisa jadi kebanyakan ada di ruko dan bangunan. Nanti next kita belajar ya. Semoga dipanggil lagi ke sini. Oke. Kita belajar bagaimana kita diversifikasi aset dan melihat apa itu real aset, apa itu paper aset, kemudian bagaimana potensi-potensinya. Apakah bisa mempercepat kita kaya atau jangan-jangan kita nggak akan pernah kaya. Oke, yuk lanjut lagi. Ini dia lagi buat utang, apakah kita nanti pada saat nanti mau ngambil cicilan rumah, mobil, kendaraan, kita akan melihat rasio ini kita bisa lihat atau enggak dari neraca. Oke, bisa nggak kita ngambil cicilan dari neraca dan gajinya tiap bulan? Aman nggak sampai itu lunas ya? Kemudian ini pendapatan pasifnya masih 0 karena dia pendapatannya hanya dari satu sumber yaitu gaji aja. Gitu. Oke, thank you Mbak Cid. Baik, terima kasih Mbak Rista. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi ada... Boleh perkenalan dulu. Ini langsung nih, biaya pendidikan langsung. Silakan Mbak. Perkenalkan saya dengan Maria dari GE. Iya. Saya ingin menanyakan mengenai investasi. Untuk investasi biaya pendidikan anak, kebetulan anak saya 4 untuk sama yang ini mau dilahirkan. Nah untuk yang sebelum-sebelumnya saya biasanya setiap bulan itu sudah melakukan investasi gitu. Cuman biasanya tabung di ATM ataupun kalau memang belum sempat gitu ya udah taruh aja di rumah gitu. Tapi ada kaleng-kaleng khusus yang memang saya sediakan untuk 3 anak yang ada di rumah. Okay. Nah untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan biasanya kalau untuk THR itu saya ambil 50% untuk ditabung, 50%-nya untuk kebutuhan lain-lain, lebaran dan yang lain sebagainya. Nah untuk penggabungan misalnya dari tabungan yang sudah tersedia sampai saat ini untuk 3 anak itu apakah baiknya dijadikan satu deposito ditambahkan dengan THR yang 50% atau baiknya saya buatkan satu persatu tabungan untuk anak-anak? Oke, good, pertanyaannya bagus banget. Because ada pusing nih biayanya gitu ya. Saya nggak tega nih Bu, gitu kan. Oke, saya paling nggak tega kalau udah ngomongin dana pendidikan sama dana pensiun. Paling nggak tega. Kalau untuk budgeting kayak gini mah tutup mata buat saya. Tapi yang paling saya nggak tega ketika saya ngisi acara apapun itu adalah dana pendidikan sama dana pensiun. Dana pensiun kamu siapin 1-2 M nggak cukup men. Betul nggak? Betul. Saya sebelum jawab ibu saya ceritain dulu. Saya punya satu klien sosialitas salah satu di kota hujan. Datang ke saya, suaminya tutup usia. Karena COVID-19 di bulan Juni tahun 2021. Makanya tadi saya bilang, kenapa perlu direncanain? Karena kita nggak tahu resiko. Bisa hari ini Anda ketawa-tawa, bisa besok Anda dipanggil HRD, Anda nggak dipakai lagi. Betul nggak? Ya kan? Ya. Jangan jumawa loh dikerja di perusahaan ya kan. Kalau Anda nggak menguntungkan, kapanpun Anda dekat sama perusahaan, nggak ngelihat siapa Anda gitu ya. Jadi kenapa kita harus berdiri di kaki kita sendiri saat ini gitu ya. Oke, dia datang ke saya malam-malam beserta putrinya yang saat itu baru lulus kuliah dan baru bekerja kurang lebih 2 bulan. Datang ke saya, bilang, Mbak Rista kita mau konsultasi keuangan. Kenapa Bu? Wah ibunya pucat pasi gitu kan ya, namanya baru kehilangan suaminya. Mbak kita mau konsultasi, anaknya bilang ke saya. Mau konsultasi karena papa saya meninggal karena COVID-19 dan saya dapat uang kontrak pertanggungan atau UP jiwa asuransi kurang lebih 10 M. Apa yang terbayang di benak Anda? Investasi kembali. Apa? Investasi kembali. Investasi kembali. Ya. Ditabung, disimpan.
tabung simpen. Tapi pada saat mendengar 10M dari asuransi, apa yang Anda rasakan? Happy, sedih, marah? Bingung. Investasi kembali, bisa buat kontrakan lah apa segala macam, biar ada lagi uangnya. Pada saat dikabarin dengan asuransi, Mas, kamu dapat 10M dari uang kontrak pertanggungan bapakmu gitu. Apa yang kamu rasain? Kaget, marah, seneng? Seneng. Kualat loh dia. Bapaknya meninggal loh. Seneng ya? Oke. Yang kamu rasain begitu dikabarin? Sosialita mungkin ya udah gitu biasa sih. Apanya yang biasa? Mungkin cuma kaget. Oke, kaget. Tapi kamu gitu ditawarin dapat 10M, apa yang kamu rasain? Kaget aja? Jadi bingung uang itu mau diapain. Jadi bingung uangnya mau diapain? Shock deh. Shock. Shocknya happy apa shocknya gimana? Pertanyaan jebakan ya. Dia sekarang udah mulai berhati-hati pada saat menjawab. Oke, gimana? Saya jujur happy sih, karena papa saya kan. Ya, papa saya happy ya kan. Saya Papanya shock, nggak ada, shock tapi happy. Iya. Tadi direkod nggak, kirim ke bapaknya. Oke, teman-teman, keluarganya bingung, nggak happy karena kehilangan 10 miliar. Apalah artinya tanpa kehilangan bapak, gitu ya. Saya nggak happy Mbak Rista dapat uang 10M, tapi papa saya nggak ada. Kenapa? Karena semua biaya kebutuhan hidup semua papa yang tanggung. Pada saat papa nggak ada, maka bebannya akan ke kita. Ini main happy-happy aja semuanya gitu ya. Ya kan? 10M. Saya cek, saya bingung sama dia selanjutnya. Begitu dia bilang nggak happy, terus saya bingung. Uangnya mau diapain? 10M. Yuk, kita cek tadi kayak tadi. Berapa pengeluarannya tiap bulan? 120 juta. Tiap bulan pengeluarannya 120 juta. Kalau kita hitung-hitung dalam 1 tahun udah keluar 1,2. 10 miliar bertahan berapa lama? Udah bisa kebayang. 5, 6, 7 tahun. Dan dia masih punya anak 2, yang satu kuliah, yang satu masih TK. Ibunya hanya menangis bilang, Mbak Rista, tapi saya nggak mau anak saya keluar dari sekolah yang saat ini mereka sekolah. Karena nanti kasihan mentalnya bla bla bla. Jadi orang kaya juga ada kesusahannya teman-teman. Ya, tapi lebih susah kalau kita nggak punya Betul nggak? Ya, makanya tadi saya bilang di awal gitu. Uang banyak pun belum tentu. Semua orang punya kendala. Orang kaya lebih berat mentalnya. Pada saat dia di posisi kaya, dia nggak mau turun ke bawah. Kalau kita yang dari bawah, gimana caranya naik ke atas? Mereka punya permasalahan masing-masing gitu ya. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaannya, Riz, aku mau nyiapin dana pendidikan anak-anaknya 4. Saat ini aku masih nabungnya modelnya konvensional. Di celengan dibuat 3 anak, berarti akan nambah ini 1 anak. Jangan lupa dibeliin celengan buat ibunya ya. Oke. Buat celengan yang keempat, ya kan? Atau saya masukin di tabungan. Nah, kemudian setiap tahun saya dapat THR. 50%-nya saya ambil, 50%-nya buat biaya mudik dan lain-lain gitu ya. Oke, Riz, apakah caraku sudah tepat? Dibilang tepat atau enggak, kita lagi nggak bicara benar atau salah. Ya, mungkin karena angka literasi, kemudian juga mungkin ibu belum terpapar dengan investasi dan lain-lain, dan beliau nyaman gitu ya, apalagi dananya ini memang dana yang digadang-gadang untuk dana pendidikan anak, jadi jangan sampai berkurang apalagi hilang gitu ya. Pilihannya tepat, masukin ke dalam celengan-celengan. Tapi pertanyaannya, celengan ibu bisa hilang 1 kalau ada orang yang mencongkelnya. Ada resiko nggak? Ada. Kedua, resikonya apa? Kalau terlalu numpuk, lapuk itu duit. Bener nggak? Kertas. Yang ketiga, inflasinya nggak kekejar. Inflasi biaya pendidikan 10 sampai dengan 15%, walaupun faktanya ada beberapa sekolah yang naiknya sampai 20%. Berapa kenaikan gaji kita tiap bulan atau tiap tahun? 5 sampai 8%, betul nggak Bu? Itu pun kalau naik ya Bu ya. Ya kan? Itu pun kalau naik, kalau nggak naik gimana? Ya, jadi ada baiknya ketika kita mau punya tujuan di split Bu gitu. Kalau ibu memang tidak terlalu paham dengan investasi, masukin ke modal tabungan yang dana pendidikan anak atau deposito. Aman nggak? Aman. Ya,
dengan bunganya misalnya 2-3% tuh 4% dikurangin pajak bisa dapatlah kita 2-3%-an gitu misalnya ya. Masukin ke deposito. Oke. Tapi kan inflasinya tadi tinggi ya. 15-20. Setengahnya masukin kemana? Coba ke investasi misalnya yang aman-aman, contoh kayak reksadana pasar uang aja dulu. Dimana itu gabungan antara kayak deposito obligasi itu kan aman gitu ya. Jangka waktu 1 tahun, 2 tahun itu bisa digunain. Tingkat returnnya 4 sampai dengan 5% yang tadi saya bilang, makanya di split. Oke, pertanyaannya lagi gitu ya. Riz, anak saya kan 4. Oke, 4 ini saya mesti tahu dulu Bu. Yang pertama usia berapa, kedua berapa, ketiga berapa, dan ini kan mau lahiran. Antara yang pertama, ini contoh usia berapa Bu? Yang pertama 12 tahun. Oke, yang pertama 12 tahun berarti mau masuk SMP atau udah SMP? Baru mau masuk SMP. Yang nomor 2? 7 tahun. Berarti baru mau masuk SD atau udah di SD? Baru mau masuk ya Bu sama saya. Oke, mau punya anak apa enggak? Ya kan? Puyeng loh nasibnya ibu sama-sama kayak saya. Dulu saya termakan iklannya ini ya. Punya anak jaraknya 5 tahun. Saya ikutin. Punya jarak yang gede sama yang kecil 5 tahunan. Tapi saya nggak mikir biayanya. Ada 2 kali yang akan berulang. Ya, si kakak masuk SMP, si adik masuk SD. Sekarang berulang, si kakak mau masuk kuliah, si adik masuk SMP. SMP-nya swasta, kemarin baru saya masukin berapa uang pangkal? 40 juta Rista. Aduh ketawa. Aduh, mesti dibahas nih sama calon nih ya kan. 40 juta, saya lagi nggak nakut-nakutin, betul ya Bu ya? Saya lagi nggak nakut-nakutin, ini bicara keadaan sebenarnya. Si kakak kalau kuliah kedokteran, kalau dia nggak terima saat ini lagi nunggu jalur undangan, semoga terima, aminin dong. Jamaah, oke. Ini lagi nunggu undangan 28 ini pengumuman. Mau kemana anak saya, coba bilang, mau tahu anak saya mau kemana? Nggak ada yang tahu kan kecuali emaknya kan gitu. Oke. Dia mau masuk kedokteran. Ya kan? Saya cek swasta. Berapa? 1,2 M. Ya kan? Langsung banyak doa Anda. Langsung gak jadi ke Jepang. Ya, 1,2 M. Saya cuma bilang sama anak saya, saat ini anak-anak zaman sekarang itu harusnya diajak diskusi, bukan diperintah gitu ya. Gaya parenting udah berbeda. Itu nanti alirannya teman-teman Nova tuh gitu ya. Saya ajak diskusi, oke nggak apa-apa Mas mau kedokteran, Mas belajar segala macam. Alhamdulillah dia termasuk yang satu angkatan itu dia ada di posisi ke-12 gitu kan ya. Oke, masuk nanti mama cari duitnya. Walaupun aduh gue mesti kayak Bang Toib nih pagi-pagi pulang malam, bahkan nggak pulang-pulang gitu kan ya. Mau berapa gue dapetin duit gitu kan. Nah itu Mbak gitu ya. Jadi tadi kita harus hitung dulu, ini mau masuk SMP. Yang ini mau SD. Yang SMP butuhnya berapa? 3 tahun ke depan ini akan SMA dan ini ada 6 tahun ke depan dia akan SMP gitu kan ya. Kemudian adiknya naik lagi nih gitu kan ya. Ya kan? Yang ini naik lagi nih gitu. Karena kan 4 tadi. Jadi dia langsung wow gitu. Kamu yang dengerin apalagi mbaknya yang ngejalanin gitu kan. Tepuk tangan dulu dong. Tuh kayak gini kan, kesel deh, kenapa sih ambil lagi gitu. Gak apa-apa Mbak, saya punya klien tadi saya bercerita sama Mbak Dian dari Nova, sama tim saya. Kemarin ada klien yang konsultasi, ngomongin dana pendidikan anak karena memang bulan-bulan ini sampai bulan Mei, saya memang gencar banget lagi ngomongin dana pendidikan anak. Dia curhat sama saya. Yang tadinya dapat free konsultasi kurang lebih 45 sampai 1 jam. Berapa jam dia konsultasi dengan saya? 2 jam dan itu free. Salah denin dia mau nanya apa gitu kan ya. Ujung-ujungnya at the end gini. Ini sih Mbak, suami saya pakai nambah anak. Padahal saya tadinya nggak mau nambah anak. Anaknya lagi disusuin. Saya udah bilang, Mbak, itu anaknya lagi disusuin loh. Anaknya udah kandung lahir loh. Nggak boleh kayak gitu aku bilang. Ya sih Mbak, cuman kalau ngeliat angka kayak gini, masa baru SD aja udah 800 juta. Kapan saya pensiun? Apalagi tadi kamu pensiun 40 tahun ya gitu. Oke. Nah jadi Mbak, ini memang butuh perhatian khusus untuk dana pendidikan anak. Karena dana pendidikan anak di Jakarta itu bukan satu hal yang murah. Oke, kalau dibilang datanya banyak anak Indonesia, khususnya Jakarta itu yang namanya putus sekolah mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. Kalau kuliah banyak nggak yang putus sekolah? Orang dari SMA aja udah putus, apalagi kuliah, gitu kan ya? Jangan kan mau kuliah, SMA aja dia udah nggak lanjut gitu kan ya. Nah, tadi kita udah nggak bisa main dengan yang tradisional Mbak. Ya, dihitung dulu saran saya. Pada saat ini udah mau masuk SMA, SMP. 3 tahun ke depan berapa biaya yang dia butuhin sampai dia lulus SMP. Contoh misalnya SPP-nya 1 juta, berarti setahun 12 juta, kaliin 3, berarti butuhnya 36 juta gitu kan ya. Tambahin inflasinya 10 sampai dengan 15, itu
puasin dulu buat dana si SPP-nya. Kalau uang pangkal kan di awal doang. Oke, nah itu. Oke, kemudian untuk si adik, ya kan, si adik nomor 2. Ini kan dia mau masuk SD, ya kan. SD itu 6 tahun. Berapa SPP-nya? Kalau SPP-nya tadi misalnya 1 juta juga, berarti kaliin 72 bulan. Cepet ya hitungannya, hitung cepet. Berarti butuhnya berapa tuh? 72 juta untuk SPP aja. Taruhlah uang pangkalnya misalnya 15 sampai, uang pangkalnya berapa boleh tahu Mbak? 12 juta. Ya kan? Belum uang buku dan lain-lain ya. Oke, nah begitu. Jadi disiapin dulu ini, tapi memang harus cepet nih ya. Kenapa? Karena yang nomor 3, nomor 4 akan segera menyusul. Waktu terus berjalan men. Gitu ya. Jadi ada baiknya Mbak hitung dulu berapa total yang dibutuhin saat SMP, kemudian yang SD gitu ya. Kemudian nanti yang nomor 3, nomor berapa, usia berapa Mbak? Iya mepet banget ya kan. 4 tahun ya kan. 3,5 ya kan. Setahun setengah lagi udah TK ya kan. TK lagi di Jakarta. Saran saya masukin negeri semuanya udah. Begitu ya Mbak. Ambil konsultasi nanti saya bantu hitungannya. Kan hitungannya panjang itu dana pendidikan anak ya. Gitu, jadi saran saya tadi masukin negeri gratis. Oke. Paling cuma uang buku sama uang ini AC kayaknya gitu. Gitu aja Mbak. Ada lagi pertanyaan tadi? Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin teman-teman. Nah itu, nah ini nih yang mau healing nih. Ini temannya yang healing juga nih. Oke. Oke, perkenalkan saya Marcelino dari marketing. Sebenarnya pertanyaannya simpel aja sih, kayak kan kita kalau sebagai manusia kita cukup banyak mendapatkan ilmu tentang budgeting dan lain-lain. Ya. Gimana caranya kita juga bikin orang tua kita peka? Wah ini berat ya. Orang tua itu kan kadang orang tua tuh kayak ini mama bisa ambil ini nanti kredit aja gitu, tapi ujung-ujungnya kayak nak bisa bantuin dikit. Berapa ya gitu. Jadi kayak gimana supaya cara mengajak orang tua tuh melek budgeting juga. Dengan usia mereka dengan background mereka yang sebenarnya karena kalau dikasih tahu mereka kayak, iya mama tahu itu tinggal dibagi-bagi gini. Iya. Tetap aja gitu. Oke, ini pertanyaannya sulit untuk dijawab gitu kan ya. Oke, thank you, pertanyaannya bagus banget menutup sesi kita hari ini gitu kan ya. Tadi, Riz, angka sandwich generation kenapa tinggi? Ya tadi orang tuanya begitu modelnya gitu ya. Dikasih tahu susah bener gitu ya. Jangan sekali-sekali tujuan kita adalah memberitahu orang tua. Kenapa? Karena orang tua lebih tahu daripada kita. Betul nggak? Duluan hidup, pengalamannya lebih banyak dari kamu, ya kan? Anda di saat ini pengalaman Anda karena Anda terpapar dengan teknologi. Teknologi pun kalau Anda dulu nggak belajar juga nggak bisa, gitu kan ya. Jadi satu, kuncinya adalah, ini saya sering bahas dengan teman-teman para psikolog gitu kan ya. Karena ngomongin uang itu yang perlu kita perlu garis bawain adalah yang paling penting komunikasi, psikologi dan uang. Banyak orang yang udah budgeting tapi nggak pernah bisa sampai tujuannya. Mungkin ada pengaruh-pengaruh dari money belief-nya, kemudian financial behavior-nya gitu. Itu nanti ada sesi tertentu ya. Tolong tadi dicatat banyak sesinya ya. Oke. Ya, jadi satu, pada saat kita pengen memberikan informasi kepada orang tua, jangan di kepala kita ini satu tujuannya adalah untuk memberitahu orang tua dan mengajarkan orang tua karena udah pasti kamu akan kalah. Oke, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, biasakan juga terbuka dengan orang tua. Berapa punya pendapatan, uangnya kemana aja. Dan kalau bisa gitu kan ya, kita memberikan contoh yang baik buat orang tua. Karena tadi, kalau kita memberikan yang terbaik buat diri kita, dan jangan berharap orang tua berubah. Tapi ketika kita berusaha untuk membuat budgeting dengan tepat, dan memberikan aura positif, ini orang tua akan tertarik. Tapi kalau misalnya kita di mindsetnya adalah, aku tuh udah ngajarin Ma, aku tuh udah tahu nih Ma, ngaturnya A, B, C, D, E, kamu dikeplak sama orang tua. Lu hidup siapa yang ngurusin gitu kan ya. Ya benar nggak? Jadi jangan kayak gitu ya. Jadi satu, tujuannya adalah kita berubah untuk diri kita sendiri. Kalau ternyata contoh yang kita berikan baik, orang tua pasti akan melihat, oh si Marcel bagus banget nih gitu ya, dia punya tabungan, kehidupannya juga nggak loyal gitu ya, nggak terlalu hedon gitu. Memberikan contoh yang baik, maka orang tua akan bertanya, Sel, apa sih yang kamu lakuin Sel gitu? Pasti gitu. Tapi kenyataannya kalau ada orang tua, Sel, mama mau beli ini. Udah jangan mah, nanti takutnya mama nggak bisa bayar bla 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 bla. Orang tua nggak ada yang disuka digituin. Ada baiknya gini, mama mau beli ini, mama udah hitung budgetnya mama. Mama udah perkirain belum kalau misalnya ternyata kita gagal bayar, nanti uangnya dari mana Ma?
aja komunikasinya yang enak, angle-nya gitu ya. Mama sih dikasih tahu bla bla bla, susah banget mah nanti bunganya bla bla, langsung diketok kamu. Gitu ya. Walaupun besoknya pada saat kurang sel bayarin dong gitu. Dia ngomong kemarin aja dikasih tahu nggak ngerti gitu kan. Ya, jadi ada baiknya ambil angle komunikasinya yang lebih baik lagi. Contoh misalnya, "Sel, mama mau beli ini nih mobil misalnya. Ini mobilnya bagus nih, mobil listrik gitu kan ya. Harganya yang Hyundai 780 jutaan, cicil aja 5 tahun gitu kan ya. Berapa per bulannya? 10 juta. Gaji Marcel berapa mah gitu ya kan. Enggak ya, jadi tanya dulu, mama beli ini untuk apa sih gitu. Urgent sekali mama mau punya gitu kan ya. Emang nada ini penting sekali. Makanya orang nyanyi kan ngedengerin Raisa, Blackpink, Tulus gitu kan ya nyanyi karena nadanya enak, betul nggak? Ya kan? Nah, gimana caranya kita punya nada yang enak pada saat ngomong dengan orang tua. Kuncinya di situ aja kok. Kita mesti tahu karena gini, sudut pandang kita belum tentu sama dengan sudut pandang orang tua. Gitu ya. Kita belum tahu nih. Oh, jadi kita mesti tahu dulu, "Mama beli itu untuk apa sih, Mah?" gitu. Urgent sekali ya, Mah. Tapi kalau misalnya kayak gini, Mama oke nggak sih gitu? Oh, enggak, Mama gini. Oke. Oh, tapi gimana mah proses pembayarannya gitu. Jangan sampai loh nanti mama susah, mama nggak bisa tidur. Nanti percuma skincare-nya mah gitu kan. Nggak berfungsi, mama udah mahal-mahal mikirin cicilan gitu. Nah, jadi angle komunikasinya Mas. Karena kalau tujuannya kita adalah untuk merubah orang tua, nggak ada. Nggak bisa. Untuk merubah orang lain karena Anda bukan Sailor Moon. Gitu. Oke. Itu aja Mbak Acit, silakan. Oke, terima kasih Mbak Rista. Beri tepuk tangan yang panjang dong untuk Mbak Rista. Baik. Silakan duduk Mbak Rista. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bertanya. Sesi hari ini penuh banyak inspirasi sekali, banyak informasi. Nah, aku tadi udah kasih informasi kalau di awal akan ada banyak hadiah lainnya. Jadi 3 penanya tadi akan mendapatkan hadiah dan hadiah spesialnya itu ada 1 dompet Catchpad itu dimenangkan oleh Mas Adli Firdaus. Selamat. Untuk 2 penanya lainnya akan mendapatkan hadiah juga dari Pina dan juga dari Hi-Res. Boleh tepuk tangan lagi untuk 3 penanya kita hari ini. Baik, tadi boleh tadi. Oke, kalau misalnya yang belum menang jangan khawatir karena tadi dari Pina udah kasih konsultasi gratis itu harganya 2 jutaan ya Mbak ya kalau misalnya bayar. Jadi tadi udah di scan belum teman-teman? Sudah ya. Nah itu hadiah buat teman-teman juga yang semuanya bergabung pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pina, kepada Unifam dan juga Max Coffee, Real Food dan juga Hi-Res serta seluruh teman-teman di sini yang bergabung dan juga tim Nova yang hari ini udah bergabung di acara kita hari ini. Seru banget ya, dapat ilmu ya. Iya nggak nih? Iya. Oke, terima kasih buat semua yang hari ini sudah hadir dan teman-teman mungkin sebelum kita menyelesaikan acara kita hari ini boleh silakan untuk scan untuk memberikan feedback acara kita hari ini dan nantinya setelah dari acara ini akan ada goodie bag juga dari Pina yang akan dibagikan di akhir sesi acara. Boleh silakan di scan. Baiklah, dengan demikian selesai sudah kebersamaan kita siang hari ini dan yang ada di program Notice Nova Goes to Office. Mbak Rista, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Semoga tadi udah dicatat ya sesi-sesi selanjutnya karena udah banyak tema ya Mbak. Gitu kan ya. Benar. Baik, terima kasih buat semua yang hari ini sudah hadir. Terima kasih Mbak Rista. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.